Supreme Martial God Technique. Bab 991-1000. Bab 991, Kebaikan dan Konspirasi. Namun yang tidak disangka Wu Yun adalah masalah ini sangat sulit bagi Wu Yun dan Wu Sengling. Tapi Yi Chen dan Zun hanya tersenyum santai. Dia berkata, "Jangan khawatir, masalah ini sudah saya urus. Namun, mungkin perlu beberapa waktu untuk menemukan beberapa obat." Kemudian, Yi Chen dan Zun melanjutkan, "Jangan khawatir, saya akan memberitahu Pangeran Agung kapan waktunya tiba. Dengan metode Pangeran Agung, tidak sulit untuk menemukan obat yang kamu butuhkan. Aku tidak bisa membantumu dengan masalah Bailing, serahkan saja masalah ini padaku." Setelah mengatakan ini, Wu Yun sepertinya untuk menjadi saya mengambil kepastian. Yang mengejutkan Wu Yun adalah Yi Chen dan Zun tidak bertanya mengapa Wu Yun muncul di rumah pangeran kedua. Dia bahkan tidak menanyakan satu pertanyaan pun tentang pangeran kedua. Menurut tebakan Wu Yun, Pangeran Agung dan Zun Yi Chen seharusnya sudah mengetahui segalanya. Setelah menempuh perjalanan jauh, kami sampai di istana Pangeran Agung. Seperti dugaan Wu Yun, dengan karakter Zun Yi Chen, teman dekatnya pasti tidak terlalu buruk. Meskipun Wu Yun belum berbicara dengan sang pangeran, dia secara kasar dapat mengetahui sesuatu hanya dengan melihat wajahnya. Setidaknya, di permukaan, Pangeran Agung adalah orang tua yang baik hati. Dia tidak menunjukkan aura orang yang berkuasa. Sangat mustahil untuk mengatakan bahwa ini adalah orang kuat yang telah mencapai alam kesengsaraan tingkat keempat. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Pangeran Agung adalah orang yang mudah didekati dan tidak berpura-pura. Dan melihat Wu Yun dan yang lainnya datang, sang pangeran benar-benar tidak menunjukkan kepura-puraan apapun. Sambut dia secara pribadi di gerbang istana. Namun, Wu Yun tahu bahwa semua ini karena Zun Yi Chen yang memimpin mereka. Jika hanya karena kedatangan mereka berdua, tentu saja mereka tidak akan diperlakukan seperti ini. Tapi itu cukup untuk melihat gaya pangeran besar dalam menangani berbagai hal. Yi Chen dan Zun dan pangeran besar mengobrol sebentar. Kemudian Wu Yun dan Balbert diperkenalkan kepada pangeran besar. Wu Yun dan Balbert pun langsung mengucapkan terima kasih kepada pangeran besar. Saya pikir pangeran tertua hanya akan menjawab dengan sopan. Namun ia tidak pernah menyangka pangeran tertua akan langsung meminta maaf atas nama pangeran kedua. "Dua adik laki-laki, kuharap kau memaafkanku jika kakak keduaku lalai." Wu Yun langsung tercengang saat mendengar ini. Ia tidak pernah menyangka pangeran tertua akan berinisiatif meminta maaf. Kemudian dia buru-buru mengembalikan hadiah itu, menandakan bahwa pangeran telah berbicara dengan serius. Setelah memasuki istana pangeran, tidak banyak percakapan. Meskipun pangeran tertua sangat sopan kepada Wu Yun dan yang lainnya, Wu Yun bisa melihatnya. Semua ini karena Yi Chen dan Zun, dia sendiri sepertinya tidak terlalu tertarik pada dirinya dan Balbert. Hal ini tidak mengejutkan Wu Yun. Seperti yang dikatakan pangeran kedua, hampir semua orang berkuasa di istana pangeran distrik mematuhi perintah Pangeran Agung, sehingga tidak ada kekurangan orang-orang yang cakap di bawahnya. Alasan pangeran kedua ingin merekrut Wu Yun dan yang lainnya adalah karena dia melihat potensi mereka. Pada saat yang sama, itu juga karena tidak banyak orang kuat di istana pangeran distrik yang benar-benar dapat mematuhi perintahnya. Tentu saja topik tentang pil peremajaan Baigo tidak bisa dihindari selanjutnya. Seperti yang dikatakan Yi Yi dan Zun. Ketika pangeran mendengar bahwa Wu Yun dan yang lainnya membutuhkan pil peremajaan Baigo, dia tidak ragu-ragu dan langsung menyetujuinya. Ini hanya menunjukkan bahwa meskipun istana pangeran distrik nantinya memiliki beberapa bahan untuk pil Baigo Yuan-Yuan, akan memakan waktu lama untuk menemukan bahan yang hilang. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Wu Yun diberi komitmen 2 bulan. Dia juga mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa Wu Yun dan yang lainnya tidak memerlukan pembayaran apapun untuk pencarian bahan pil peremajaan Baigo. Kuan Dang meminta maaf atas saudara laki-lakinya yang kedua. Wu Yun cukup tersanjung saat ini, dan untuk sementara, posisi pangeran besar di hatinya tiba-tiba meningkat pesat. Ini berbeda dengan pangeran kedua. Setidaknya, dia masih tidak bisa melihat jejak kepalsuan apapun pada Pangeran Agung ini. Bertindak sangat dermawan, tentu saja. Wu Yun selalu menjadi orang yang memiliki dendam yang jelas. Oleh karena itu, dia secara alami membalas janjinya kepada pangeran besar. Jika di kemudian hari ada kebutuhan,
selama tidak melanggar prinsip moral langit dan bumi, ia akan berusaha semaksimal mungkin. Pangeran tertua hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Yi Chen dan Zun awalnya ingin menahan Wu Yun di rumah pangeran selama beberapa hari lagi. Tapi Wu Yun sudah siap untuk pergi. Bagaimanapun, masalah pil peremajaan Bai Guo pada dasarnya telah diselesaikan. Yang harus kita lakukan hanyalah menunggu Pangeran Agung menemukan semua bahannya dan membiarkan Master Pil Yi Chen memperbaikinya. Dan jika dia terus tinggal di rumah pangeran, itu tidak ada artinya. Dia awalnya di sini untuk mengambil bagian dalam penilaian kekuatan menengah. Saya khawatir penilaian sudah selesai. Namun Diaken telah mengatakan sebelumnya bahwa selama mereka dapat menghilangkan kecurigaan pembunuhan, mereka dapat melapor ke Universitas Ziyuan kapan saja. Oleh karena itu, tujuan pertama Wu Yun adalah langsung pergi ke Ziyuan College untuk melapor kepada Diaken. Pada saat yang sama, Wu Yun juga mendengar berita tersebut dari 3 diakon perguruan tinggi lainnya. Selama dia meninggalkan istana Pangeran Distrik, dia dapat pergi ke akademi masing-masing kapan saja untuk menerima hadiah yang pantas dia dapatkan dalam penilaian perburuan binatang. Wu Yun dengan cepat menentukan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Pertama, saya pergi ke Ziyuan College untuk mencari laporan Diaken, dan kemudian pergi ke 3 perguruan tinggi lainnya untuk mendapatkan hadiah. Tentu saja, Wu Yun telah berjanji pada Balbert sebelumnya. Setelah penilaian selesai, dia akan menemaninya kembali ke benua timur untuk membalas dendam terhadap Raja Serigala Iblis. Dapatkan kembali apa yang orang tua Balbert tinggalkan dari tangan Raja Serigala Iblis. Kini, saatnya semua itu terwujud. Setelah melapor, menerima hadiah, dan menjelaskan alasannya kepada Diaken, dia menemani Balbert ke benua timur. Nyatanya, Wu Yun kini sangat ingin kembali ke rumah. Dia sudah lama tidak kembali. Sekarang masalah Liu Mo yang telah diselesaikan, dia tinggal menunggu kabar tentang pangeran tertua dan Danzun Yi Chen. Untuk saat ini, dia tidak perlu khawatir tentang Bei Dalu. Saatnya untuk kembali dan melihat-lihat. Pada saat yang sama, Wu Yun juga memutuskan untuk kembali ke benua selatan setelah membalas Balbert. Lihatlah Lian Ran, Bai Ling, dan ayahnya. Namun, Wu Yun begitu santai sehingga dia sepertinya mengabaikan satu hal. Dia awalnya mengira pangeran tertua telah maju, dan bahkan jika pangeran kedua tidak mau, dia tidak akan melakukan tindakan yang tidak perlu. Namun, dia terlalu mengabaikan pangeran kedua. Sekarang, dia telah benar-benar kehilangan kesetiaan kepada kakak laki-lakinya dan selalu menjadi bom waktu. Dia akan menjadi variabel terbesar selanjutnya. Padahal, jika pangeran tertua bisa menjelaskan semuanya dengan jelas kepada pangeran kedua tepat pada waktunya. Menempatkan orang di sisinya bukanlah masalah pengawasan, tapi kekhawatiran. Mungkin tidak akan terjadi apa-apa selanjutnya. Namun, Pangeran Agung tidak memikirkan masalah ini. Di matanya, pangeran kedua selalu menjadi adiknya. Dengan kata lain, di dalam hatinya, pangeran kedua tetaplah anak yang mengikutinya dengan sepenuh hati ketika ia masih muda. Oleh karena itu, menurutnya anak ini tidak akan menimbulkan masalah. Tapi bagaimana dia bisa berharap bahwa anak ini sedang membuat perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang akan berdampak langsung pada seluruh distrik Yanbei. Benar saja, pada saat itulah Wu Yun meninggalkan istana pangeran distrik dan pergi ke Universitas Ziyuan untuk mencari Diaken. Badai sedang terjadi di kamar pangeran kedua. Pintunya tertutup, hanya menyisakan pangeran kedua dan pengawal Jin. Dengarkan saja ledakannya. Pangeran kedualah yang memecahkan vas porselen terakhir yang dihias indah di rumah dengan satu pukulan. Saya melihat dia memiliki wajah cemberut saat ini, penuh kebencian. Setelah hening beberapa saat, dia tampak meledak dan meraung. Brengsek, bajingan, kakak laki-lakiku yang paling kupercayai akan menempatkan mata-mata di sampingku. Oh, aku sangat bodoh. Kakak laki-laki yang sangat aku percayai, dia tidak bisa mempercayaiku. Akhirnya aku akan memanggilmu kakak. Karena kamu tidak bisa begitu percaya padaku, maka tidak apa-apa. Aku sudah cukup menanggungnya selama bertahun-tahun. Selanjutnya, aku akan memberitahumu orang seperti apa kakak keduamu. Setelah mengatakan itu, pangeran kedua tampak seperti dirasuki oleh orang gila, aura di sekelilingnya mengalir deras secara acak. Berpakaian lengkap, tidak berangin dan otomatis. Tinjunya terkepal, wajahnya garang, dan dia tampak sangat menakutkan. Pada saat ini,
bahkan penjaga emas pun memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Meskipun dia biasanya tidak berani melakukan apapun terhadap pangeran kedua, semuanya berasal dari rasa hormat terhadap kekuasaan, bukan rasa takut. Karena perbedaan budidaya, pangeran kedua tidak dapat membunuhnya. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan aura pembunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya keluar dari pangeran kedua. Dia telah bersama pangeran kedua selama lebih dari 10 tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat pangeran kedua berpenampilan seperti ini. Khawatir dengan apa yang akan terjadi pada pangeran kedua. Setelah merenung sejenak, pangeran kedua perlahan menjadi tenang. Dia berkata ragu-ragu, "Pangeran kedua, menurutku kamu tidak perlu terlalu marah untuk saat ini. Mungkin pangeran tertua. Siapa dia?" Sebelum Jin Hui bisa menyelesaikan kata-katanya, dia hanya mendengar pangeran kedua mengaum secara tiba-tiba. "Kamu ingin memohon padanya. Kamu ingin mengkhianatiku juga. Aku tidak berani. Aku sudah bersumpah untuk setia kepada pangeran kedua sampai mati. Jadi, kamu dapat yakin bahwa tidak peduli apa yang dilakukan pangeran kedua putuskan, aku akan berdiri di sisinya. Ini sisimu." Melihat pangeran kedua begitu marah, pengawal Jin tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia segera memberi hormat dan menyatakan posisinya. Pangeran kedua kemudian menarik kembali ekspresi garangnya, mengertakkan gigi, dan berkata kata demi kata, "Saudaraku, Yi Chen. Oh, aku akan membunuhmu terlebih dahulu dan merebut kekuasaan istana pangeran distrik. Lalu biarkan Wu Yun dan Yuan Yuxingboy, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Jika kamu tidak berani mengalah padaku, kamu mencari kematian. Ah, kamu ingin membunuh." Mendengar kata-kata ini, bahkan pengawal Jin pun bergidik. Dia awalnya mengira pangeran kedua hanya akan menemukan dan membunuh mata-mata yang ditanam oleh pangeran agung di sebelahnya, namun dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan memanfaatkan pangeran agung. Bagi sang pangeran besar, bahkan penjaga emas pun memiliki ketakutan yang mutlak. Mereka adalah orang-orang kuat di atas alam kesengsaraan tingkat keempat. Tak satu pun dari mereka mungkin menjadi lawan pangeran agung. Bagaimana pangeran kedua bisa berpikiran seperti itu? Bukankah ini mencari kematian? Namun, pangeran kedua sepertinya melihat kekhawatiran Jin Hui. Tiba-tiba dia tersenyum seperti hantu dan menatap Jin Weiwei. Dengan merendahkan suaranya, dia berkata, "Saya punya pengaturan sendiri untuk semuanya. Saya sudah lama mendambakan posisinya. Hanya saja dia adalah kakak laki-laki tertua saya dan saya tidak ingin mengambil tindakan. Kali ini, dia tidak mempercayaiku, jadi itu saja. Jangan salahkan aku karena kejam, penjaga Jin. Jangan khawatir, aku punya rencanaku sendiri untuk masalah ini. Ikuti saja instruksiku. Setelah ini selesai, kamu akan menjadi komandan penjaga istana kerajaan nomor 1 di distrik kami dan memimpin semua penjaga." Pada saat ini, mungkin Jin Hui juga ragu-ragu. Namun dia mengenal pangeran kedua dan mengetahui bahwa apa yang telah diputuskan pangeran kedua mungkin tidak akan diubah. Terlebih lagi, dia dan pangeran kedua telah lama menjadi belalang di tali yang sama, dan tidak ada gunanya mencoba melarikan diri sekarang. Lebih baik membantu pangeran kedua. Jika dia benar-benar bisa sukses, maka di masa depan, di distrik Yanbei, bukankah dia akan kalah dengan satu orang dan lebih unggul dari 10.000 orang? Kenapa tetap seperti ini sekarang? Semakin aku memikirkannya, semakin aku bersemangat. Setelah beberapa saat, penjaga Jin menangkupkan tangannya dan berkata, "Aku akan bersumpah setia padamu sampai mati. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, harap simpan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat." Bab 992, niat untuk menjebak dan merencanakan untuk meracuni. Segera, pangeran kedua berkata dengan suara yang dalam, "Jin Hui, tolong jangan mengumumkan masalah ini untuk saat ini. Mengenai mata-mata di sampingku, jangan beritahu orang lain. Aku punya rencanaku sendiri untuk semuanya." Jin Hui mengangguk setelah mendengar ini, dan kemudian wajah mereka berdua dipenuhi kebingungan. Dia menunjukkan cibiran suram. 3 hari kemudian, aku akan mengatur jamuan makan. Lalu aku akan mentraktir kakak tertuaku dan Yi Chen sendirian. Kemarilah, dan kamu akan segera pergi ke sana. Saat dia mengatakan ini, suara pangeran kedua menjadi semakin kecil. Hampir tidak terdengar. Saya tidak tahu apa yang mereka katakan, tetapi terlihat bahwa Jin Weiwei mendengarkan rencana pangeran kedua.
Wajah itu langsung dipenuhi dengan cibiran percaya diri, tanpa rasa khawatir lagi. Jelas sekali, rencana pangeran kedua mungkin direncanakan dengan sangat hati-hati. Di tempat lain, Wu Yun akhirnya tiba di Ziyuan Lege suatu hari setelah perjalanan panjang. Tentu saja, penjaga pintu Universitas Ziyuan tidak mengizinkan Wu Yun masuk. Namun, setelah Diakon Guo mengetahui berita tersebut, dia segera keluar untuk menyambutnya secara langsung. Tentu saja, dia tidak mengetahui perlakuan yang diterima Wu Yun di rumah pangeran kedua, dan Wu Yun tidak mengatakan sepatah kata pun. Belakangan, Wu Yun dan Diakon Guo menjelaskan alasannya. Itu menunjukkan bahwa dia hanya bisa menyapanya untuk saat ini. Kemudian dia membuat alasan acak, mengatakan bahwa dia ingin kembali ke benua timur. Meskipun Diakon Guo terkejut, yang mengejutkannya adalah dia tidak menyangka Wu Yun berasal dari benua timur. Saya pikir hanya benua utara yang bisa memiliki bakat seperti itu, tetapi saya tidak menyangka bahwa benua timur, yang telah lama mereka abaikan, ternyata memiliki bakat seperti itu. Seperti yang diketahui semua orang, Wu Yun bahkan berasal dari benua selatan, yang bahkan kalah dengan benua timur. Namun, dia tidak menghentikannya. Dia hanya berjanji pada Wu Yun dan Balbert bahwa mereka dapat kembali untuk menjalani prosedur pendaftaran kapan saja setelah mereka menyelesaikan urusan mereka sendiri. Kemudian, Wu Yun dan Balbert meninggalkan Ziyuan Lege. Langsung ke 3 perguruan tinggi lainnya. Semuanya berjalan sesuai rencananya, dan ketiga perguruan tinggi masing-masing berhutang padanya harta yang setidaknya sama bagusnya dengan cairan api roh ungu. Namun, jika Wu Yun ingin menyelesaikan ketiga akademi tersebut, hal itu tidak akan terjadi sekaligus. Jarak antar perguruan tinggi tidaklah dekat. Wu Yun juga menghabiskan 2 hari perjalanan siang dan malam untuk mendapatkan 3 harta karun tersebut. Tentu saja, meskipun Wu Yun tidak berpartisipasi dalam penilaian akhir. Namun penampilannya dalam penilaian berburu sudah menarik perhatian mereka. Jika tidak akan ada Diaken yang mengambil inisiatif merekrut orang. Tetapi meskipun mereka semua ingin merekrut Wu Yun, ketika mereka mengetahui bahwa Wu Yun telah bersekolah di Ziyuan Lege, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. 2 hari kemudian, Wu Yun mendapatkan 3 harta karun ini di tangannya. Sekarang, rencana perjalanannya pada dasarnya telah selesai, dan yang harus dia lakukan selanjutnya adalah bergegas kembali ke benua timur. Namun karena hari sudah malam, Wu Yun dan Balbert berdiskusi dan memutuskan untuk berangkat besok pagi. Dengan cara ini, 3 harta karun di tangan dapat dilahap dan dimurnikan hanya dalam 1 malam. Awalnya, dengan kecepatan normal dan dengan tingkat kultivasi Wu Yun, mustahil untuk menyempurnakan ketiga hal ini dalam 3 hingga 5 hari. Namun, Wu Yun bukanlah pria yang bisa dilihat dengan mata biasa. Ada eksistensi yang melahap jiwa bela diri, tapi itu hanya bertahan selama 2 jam. Proses melahap dan memurnikan Wu Yun pada dasarnya telah berakhir. Namun, meskipun ada 3 jenis harta karun ini, efek pemurniannya jauh lebih sedikit dibandingkan efek fusi dari cairan api roh ungu dan cairan dingin roh ungu. 3 harta karun hanya memungkinkan Wu Yun meningkatkan budidayanya 1 tingkat. Terlebih lagi, ini adalah hasil diskusi dengan lonceng penciptaan ilahi, dan lonceng penciptaan ilahi berjanji untuk melahapnya sesedikit mungkin. Jika lonceng penciptaan ilahi masih melahap seperti sebelumnya, mungkin akan sulit bagi Wu Yun untuk maju ke tingkat kultivasi berikutnya dengan ketiga harta karun ini. Namun, untungnya, tingkat kultivasi Wu Yun berhasil ditingkatkan ke alam voli tingkat keempat. Setelah itu, Wu Yun memasuki kondisi stabil dan menunggu fajar sebelum berangkat ke benua timur. Seperti yang diketahui semua orang, saat ini, di Istana Pangeran Distrik dan Istana Pangeran Kedua, ada tanda-tanda terjadinya perubahan yang menggemparkan. Tidak ada satupun pelayan di ruang makan. Mereka semua diberhentikan oleh Pangeran Kedua. Saat ini, hanya ada 4 orang di ruang makan, Pangeran Kedua, Jin Huwei, Pangeran Pertama, dan Yi Chen Danzun. Namun, para pelayan yang diusir oleh Pangeran Kedua saat ini tidak menganggur. Mereka berkeliling mencari berita tentang Wu Yun. Dia menyatakan bahwa Pangeran Kedua akan menjamu Wu Yun dan meminta Wu Yun pergi ke rumah Pangeran Kedua. Pada saat yang sama, sebelum ini, Pangeran Kedua telah mengirim orang ke Akademi Ziyuan dan 5 pasukan tingkat tinggi lainnya untuk menanyakan keberadaan Wu Yun. Mengetahui bahwa Wu Yun tidak termasuk dalam kekuatan ini dan tidak memiliki saksi, segalanya akan lebih mudah ditangani. Nyatanya,
Mereka bahkan tidak mencari Wu Yun lagi, mereka hanya menyebarkan beritanya. Dengan cara ini, meskipun Wu Yun tidak pergi ke istana Pangeran Distrik, namun, di mata orang lain, Wu Yun pasti telah tiba di istana Pangeran Distrik. Karena beritanya sudah tersebar. Dan dalam rencana Pangeran kedua, dia akan melakukan semua ini. Pada akhirnya, semua tuduhan akan ditanggung Wu Yun. Ini juga alasan mengapa Pangeran kedua mengirim orang kemana-mana untuk menghibur Wu Yun. Namun, Pangeran tertua dan Yi Chen dan Sun tidak mengetahui masalah ini. Alasannya sama, karena Pangeran kedua mengutus seseorang untuk mengantar Pangeran tertua dan Yi Chen dan Sun ke rumahnya pada sore hari. Di saat yang sama, dia juga memblokir semua berita di rumah tersebut. Pada saat ini, tidak ada apapun yang terjadi di luar yang sampai ke telinga Pangeran tertua dan Sun Yi Chen. Faktanya, semua yang dilakukan Pangeran kedua seharusnya tidak berjalan mulus. Tapi inilah yang direncanakan Pangeran kedua. Alasan kenapa dia tidak mengatakan apapun sebelumnya adalah karena momen ini. Dan karena Pangeran tertua sangat mempercayai saudara laki-lakinya yang kedua, dia tidak memiliki kekhawatiran atau keraguan apapun. Pada saat ini, mereka berada dalam kegelapan, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka sedang menunggu baptisan badai. Akhirnya semuanya beres dan kami bisa memasuki ruang perjamuan. Pangeran kedua berinisiatif untuk berdiri dan membungkuk hormat kepada Pangeran tertua dan Yi Chen dan Sun. Dia berkata dengan rendah hati, "Saudaraku, Saudara Yi Chen, saya ceroboh beberapa hari yang lalu. Saya tidak menyangka bahwa Saudara Yi Chen dan Wu Yun memiliki hubungan yang sangat baik. Saya hampir membuat kesalahan besar. Segelas anggur ini adalah permintaan maaf saya kepadamu. Aku minta maaf." Saat dia mengatakan itu, dia membungkuk dan berkata, "Tentu saja, sementara aku meminta maaf padamu, aku juga harus meminta maaf kepada Wu Yun. Aku terlalu ceroboh, tapi Wu Yun adalah seorang junior. Aku tidak akan meminta maaf kepadanya secara langsung. Aku akan menyusahkan saudara Yi Chen untuk menyampaikan hal ini kepadamu. Kuharap adik laki-laki Wu Yun tidak keberatan." Haha, Pangeran kedua sangat berani dan murah hati. "Itu tidak masalah, aku akan minum segelas anggur ini. Minumlah untuk Wu Yun. Wu Yun adalah orang yang bijaksana, dia secara alami tidak akan menaruh dendam padamu. Di masa depan, aku berharap Pangeran kedua akan mempromosikan teman kecilku lebih banyak lagi di distrik Yanbei." Melihat Pangeran kedua yang begitu rendah hati, sikapnya, dan Sun Yi Chen bahkan tidak curiga sedikit pun. Dia meminum anggur itu dalam sekali teguk dan meminta maaf atas kecerobohannya yang tidak disengaja hari itu. Melihat pemandangan ini, pangeran besar itu mengangguk berulang kali. Meski ia tahu kalau kakak keduanya pandai menangani berbagai hal dan belum bisa dikatakan setia, setidaknya sejauh ini ia belum menunjukkan pemberontakan apapun. Namun terkadang mudah untuk menjadi impulsif dan kehilangan muka. Oleh karena itu, ia khawatir saudara keduanya akan melakukan kesalahan saat berada di pengasingan, sehingga ia mengutus orang untuk mengikutinya dan melaporkan pergerakannya setiap kali ia keluar dari pengasingan. Tapi menilai dari tindakannya hari ini, kekhawatirannya tidak diperlukan. Kakak keduanya telah dewasa dan bukan lagi anak yang selalu mengikutinya. Kalau dipikir-pikir, saudara laki-laki keduanya sekarang berusia 70-an dengan rambut serba putih, mungkin dia harus melepaskannya. Saat ini, dia melihat kerendahan hati di wajah saudara laki-lakinya yang kedua. Dia bahkan telah membuat rencana secara diam-diam di dalam hatinya. Saya akan mencoba beberapa kata lagi nanti untuk melihat bagaimana jawaban saudara keduanya. Jika jawabannya memuaskan, maka ia pun bersiap untuk secara sukarela melepaskan posisinya sebagai Pangeran Agung Istana Pangeran Distrik ini. Biarkan saudara keduanya mengambil alih. Adapun dia juga bersiap untuk sepenuhnya memasuki keadaan pengasingan dan menghabiskan sisa hidupnya hanya untuk meningkatkan kultivasinya. Tidak lagi mencampuri urusan di distrik Yanbei. Kekuasaan penuh diserahkan kepada saudara keduanya. Setelah merenung sejenak, pangeran tertua tersenyum dan berkata, "Kakak kedua, aku benar-benar tidak menyangka kamu benar-benar membuatku terkesan hari ini. Sebenarnya, aku sudah tahu segalanya tentang tindakanmu selama periode ini. Akulah yang melarang kamu dari saudara laki-laki ketiga. Saya sepenuhnya setuju bahwa saya hampir membuat beberapa kesalahan mengenai Wu Yun. Namun, saya sangat puas bahwa Anda dapat mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahan Anda. Ayo minum,
kakak tertua akan melakukannya pertama. Dalam segelas anggur, sang pangeran tidak ragu-ragu, meminum semuanya dalam satu tegukan. Pangeran kedua menyaksikan tanpa daya saat pangeran tertua menghabiskan segelas anggur. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dari rendah hati menjadi dingin. Tentu saja, dia tidak akan tahu apa yang dipikirkan kakak laki-lakinya. Baginya, setiap kata yang diucapkan kakak laki-lakinya sangat menusuk ke dalam hatinya. Karena yang dia benci adalah kakak tertuanya menempatkan salah satu bangsanya di sampingnya. Namun, Pangeran Agung justru berinisiatif mengatakannya tanpa ragu-ragu. Hal ini membuat sisa-sisa terakhir dari pemborosan yang tak tertahankan di dalam hatinya benar-benar hilang. Semula, jika kakak tertuanya tidak berinisiatif membicarakan masalah ini, mungkin dia masih sedikit enggan saat membunuh kakak tertuanya. Tapi sekarang, tidak lagi. Beberapa hanya kebencian dan keengganan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan marah. Saya setia kepada Anda dan tidak pernah berpikir dua kali. Mengapa Anda tidak bisa mempercayai saya? Mengapa kamu ingin menempatkan mata-mata di sekelilingku untuk memantau setiap gerak-gerikku? Sementara pangeran kedua diam-diam merasa kesal, pangeran tertua menyadari perubahan di wajahnya setelah meminum semua anggur dalam satu tegukan. Tiba-tiba dia merasakan ada yang tidak beres dan bertanya, "Kakak kedua, ada apa denganmu? Mengapa kamu menatapku seperti itu? Apakah kamu merasa tidak enak badan?" Tetapi pada saat ini, setelah mendengar kata-katanya, dia melihat Dan Zun Yichen tiba-tiba. Di sana adalah tangisan kesakitan. Tingkat budidayanya sudah lemah, ia hanya berada di level voli, jauh kalah dengan pangeran kedua. Pada saat ini, setelah meminum anggur beracun, dia tiba-tiba menjadi kasar. Lalu pedang berdarah tiba-tiba menyembur keluar dari mulutnya. Dia ingin bangun, tetapi merasakan sakit yang menusuk di perutnya, dan seluruh tubuhnya sudah terasa gatal tak tertahankan. "Yichen, ada apa denganmu?" Sang pangeran buru-buru berdiri dan mendukung Master Alkimia Yichen. Namun hingga saat ini, dia masih yakin bahwa semua ini ada hubungannya dengan saudara keduanya. Dia salah mengira Dan Zun Yichen menjadi gila dalam kultivasinya. Namun, Dan Zun Yichen sendiri sudah bisa menebak bahwa semua ini ada hubungannya dengan pangeran kedua, karena dia tidak berlatih sama sekali selama periode ini, jadi bagaimana dia bisa menjadi gila? Namun, dia ingin mengingatkan pangeran untuk memperhatikan, tapi sudah terlambat. Mulutnya mengeluarkan banyak darah dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 993 Racun. "Yichen, jangan bergerak dulu. Segera tahan seluruh napasmu. Aku khawatir kamu akan menjadi gila saat berlatih. Aku akan menggunakan kungfumu untuk membersihkan meridianmu segera." Begitu kata-kata itu diucapkan, sang pangeran kedua segera mendukung alkimia Yichen dan menyerahkannya kepadanya. Duduk bersila dan bersiap untuk melakukan latihan. Meskipun Dan Zun Yichen tidak dapat berbicara, kesadarannya masih sangat jelas. Dia sendiri adalah seorang alkemis tingkat 8, dan dia juga memiliki penelitian ekstensif tentang beberapa racun. Segera, dia dapat mengetahui bahwa kondisinya saat ini mungkin disebabkan oleh keracunan. Selain itu, alasan mengapa dia diracuni mungkin ada hubungannya dengan anggur yang baru saja dia minum. Nyatanya, Yichen dan Zun sudah bisa menebaknya secara kasar. Racun yang dia terima bukanlah racun biasa. Pasalnya, kondisi keracunan yang muncul di tubuhnya saat ini sangat sesuai dengan kondisi keracunan yang disebut serbuk sari roh busuk pemakan jantung. Racun dari serbuk sari roh busuk pemakan jantung ini begitu menakutkan bahkan hingga hati alkimia Yichen pun bergetar. Tapi bukan itu yang perlu dia khawatirkan saat ini. Saat ini, yang paling dia khawatirkan adalah pangeran tertua. Dengan tingkat kultivasi pangeran besar, jika dia mengetahui sebelumnya dan mengeluarkan racun dari tubuhnya sesegera mungkin, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi jika Pangeran Agung tidak memiliki pengetahuan dan secara membabi buta menggunakan kungfu untuk membuka meridiannya, mungkin para dewa tidak akan bisa menyelamatkannya. Ketika saya memikirkan hal ini, saya melihat pangeran besar dan ingin menggunakan energinya. Dan Zun Yichen sangat cemas sehingga dia menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya dan mencoba yang terbaik untuk mengingatkan sang pangeran.
Karena dia tahu bahwa selama tingkat kultivasi internal pangeran besar bergerak, semuanya akan berakhir. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat mengeluarkan suara. Bahkan karena rasa sakit yang hebat di sekujur tubuh, mati rasa dan gatal di sekujur tubuh, tubuh sudah menjadi mati rasa. Sangat sulit baginya untuk menggerakkan tubuhnya. Namun, orang-orang seperti pangeran tertua secara alami dapat melihat kegelisahan di wajah Yi Chen dan Zun yang terungkap dari rasa sakitnya. Namun meskipun dia melihat sesuatu yang aneh pada Yi dan Zun, dia gagal memahami apa yang ingin diungkapkan Yi dan Zun. Dia bahkan secara keliru percaya bahwa Yi Chen dan Zun memintanya segera menggunakan energinya untuk membersihkan meridiannya. Dia berkata dengan cemas, "Saudara Yi Chen, jangan khawatir. Saya akan membuka blokir meridian untuk Anda sekarang. Jangan khawatir, saya di sini." Segera setelah dia selesai berbicara, pangeran besar segera mengaktifkan energi spiritual di tubuhnya dan perlahan memasukkan Yi Chen dan Zun. In vivo. Mungkin Pangeran Agung tidak menyadari sesuatu yang aneh pada saat ini, tetapi pada saat Dan Zun Yi Chen merasakan energi spiritual datang dari tubuh pangeran besar. Bahkan rasa sakit dan kecemasan di wajahnya hilang dalam sekejap. Yang menggantikannya adalah keputusasaan. Dia tahu semuanya sudah berakhir. Pada saat ini, meskipun dia masih tidak mengerti mengapa pangeran kedua melakukan ini. Namun dia yakin pangeran kedua mungkin telah merencanakan kejadian ini. Jika Pangeran Agung dapat menemukannya tepat waktu, mungkin masih ada ruang untuk keselamatan. Sayangnya sang pangeran besar tidak menyadarinya. Pangeran kedua dan Jin Weiwei di samping akhirnya merasakan sebuah batu besar di hati mereka. Saat dia melihat kakak laki-lakinya meminum secangkir anggur beracun yang direndam dalam serbuk sari roh busuk pemakan hati, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah kakak laki-lakinya akan melihat petunjuknya. Karena racun Yi Chen dan Zun mulai bekerja lebih dulu. Sayangnya kakak laki-laki tertuanya tidak hanya tidak menyadarinya, tetapi bahkan berinisiatif menggunakan energinya untuk mengkatalisasi timbulnya alkohol beracun. Pada saat ini, jejak kekhawatiran terakhir di hati pangeran kedua dan Jin Huwei akhirnya hilang. Pada saat ini, mereka berdua menyeringai percaya diri di wajah mereka. Mereka berdua saling mengetahui bahwa rencana itu berhasil. Di sisi lain, lihatlah sang pangeran agung. Faktanya, dia bahkan tidak memiliki keraguan apapun sampai sekarang. Aneh sekali, Saudara Yi Chen, meridianmu tidak terhalang. Sepertinya kamu tidak dirasuki oleh sesuatu yang gila, tapi lebih seperti... Hehehehehe. Dengan kemampuan sang pangeran besar, dia dengan cepat menemukan Yi Chen dan Zun situasi di dalam tubuh jelas tidak gila. Ini lebih seperti keracunan. Tapi kenapa orang baik diracuni? Sekarang, ketika kita memikirkan hal ini, kita tidak jauh dari kebenaran. Sayangnya, sudah terlambat. Mengikuti tebakan pangeran tertua, dia dengan cepat memikirkan perubahan sikap saudara laki-lakinya yang tiba-tiba dan segelas anggur yang dia tawarkan kepadanya dan meminumnya dalam satu tegukan. Namun, meski pangeran besar memikirkan sesuatu, dia tetap tidak mau mempercayainya. Dia tidak percaya kalau saudara laki-lakinya yang kedua adalah orang seperti itu. Dengan kata lain, dia mungkin percaya bahwa saudara laki-lakinya yang kedua akan meracuni Yi Chen dan Zun, tetapi dia pasti tidak akan percaya bahwa saudara laki-lakinya yang kedua akan menyakitinya. Karena dia juga meminum anggur yang sama yang dituangkan dari kendi yang sama. Namun kecurigaannya segera terkonfirmasi. Tepat saat dia ragu. Namun dia mendengar tawa dingin keluar dari mulut kakak keduanya. Tidak ada yang salah dengan tawa ini. Dari cibiran tersebut, pangeran tertua dapat dengan cepat mengetahui bahwa semua ini pasti disebabkan oleh saudara laki-lakinya yang kedua. Tiba-tiba, pangeran besar itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan dua cahaya menakutkan muncul dari matanya. Menatap pangeran kedua, dia menahan amarahnya dan berkata, "Kakak kedua, apakah kamu benar-benar melakukan ini?" Segera, pangeran tertua segera tenang, mengetahui bahwa sekarang bukan waktunya untuk menyalahkan, dan berkata dengan cemas, "Saya tidak peduli apa alasanmu sekarang. Tujuan, berikan aku penawarnya secepatnya." Penawarnya. Jelas, pangeran besar sudah menebak segalanya. Namun menghadapi kemarahan pangeran tertua, pangeran kedua tidak menunjukkan rasa takut, dan cibiran di wajahnya bahkan lebih menyeramkan dan menakutkan. "Oh, saudaraku, jika aku bisa memberimu penawarnya, aku tidak akan meracunimu."
Bis, apakah aku tidak memperlakukanmu dengan baik? Aku tidak menyangka kamulah yang melakukannya. Kamu binatang, cepat ambil penawarnya. Keluarkan. Jika kamu mengambil penawarnya sekarang, tidak peduli apa tujuanmu, aku akan memperlakukanmu dengan enteng. Jika tidak, jangan salahkan aku, kakak, karena kejam padamu. Pangeran sudah menebak segalanya. Tetapi ketika dia mendengar saudara laki-lakinya yang kedua mengakuinya secara pribadi, dia tidak bisa menahan amarahnya. Saat ini, dia berada di ambang amarah, namun dia tertahan untuk mengambil tindakan karena ingin mendapatkan penawarnya. Hahaha. Namun, menghadapi kemarahan pangeran tertua, pangeran kedua hanya menanggapi dengan serangkaian cibiran. Kamu kejam padaku. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kekuatan. Binatang, kamu memaksaku. Pada saat ini, pangeran besar akhirnya tidak tahan lagi. Kemudian dia berbalik untuk melihat penjaga jin dan berkata, "Penjaga jin, sekarang aku memerintahkanmu untuk segera menangkap binatang ini." Namun, perintah Pangeran Agung tidak berpengaruh di depan penjaga jin. Melihat penjaga emas yang tidak bergerak, mata pangeran tertua tenggelam dan dia berkata, "Apakah kamu bersamanya?" Penjaga emas tidak berbicara, tetapi cibiran pangeran kedua menjadi lebih keras. Tiba-tiba, seluruh tubuh Pangeran Agung gemetar. Dia meraung, "Kalian berdua binatang buas, berani mengkhianatiku dan mencari kematian." Kemudian aura alam kesengsaraan tingkat 6 meledak dalam sekejap, menyapu langsung ke arah pangeran kedua. Merasakan aura kultivasi yang menakutkan ini, pangeran kedua dan penjaga emas merasakan jantung mereka bergetar. Sebelum pengasingan, budidaya pangeran besar berada di alam mengatasi kesengsaraan tingkat keempat. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun, dia akan mencapai alam mengatasi kesengsaraan tingkat keenam. Namun, kepanikan itu hanya berlangsung sesaat. Karena mereka berdua tahu bahwa di bawah pengaruh racun dari serbuk sari roh busuk pemakan hati, tidak ada yang bisa menyembuhkannya kecuali mereka adalah kultivator tingkat 9 dari alam kesengsaraan. Dengan kata lain, mungkin Pangeran Agung yang berada di alam kesengsaraan tingkat 6 dapat menekannya. Namun, karena tanpa dia sadari, keberuntungan yang dahsyat sudah menjalar ke dalam hati dan tak terbendung, hanya masalah waktu saja sebelum pecah. Dan melihat pangeran tertua bergegas menuju pangeran kedua. Meskipun Jin Hui takut, dia tahu bahwa tidak ada jalan keluar saat ini. Sekarang saya telah memilih untuk melakukan ini dengan pangeran kedua, tidak ada jalan untuk mundur. Saya melihat budidaya alam kesengsaraan tingkat pertama segera meledak, dan dia melompat maju dan mendarat di depan pangeran kedua. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 994 dibingkai, diburu di seluruh distrik. Ledakan. Menghadapi angin palem tirani yang datang dari pangeran besar, Jin Weiwei menahannya dengan seluruh kekuatannya. Namun, ada perbedaan 5 level di antara mereka, jadi bagaimana dia bisa menjadi tandingan Pangeran Agung? Hanya dengan satu gerakan, dia terlempar beberapa meter jauhnya. Untungnya, Jin Hui melepaskan momentumnya tepat waktu, jika tidak, rumah itu mungkin akan dirobohkan oleh tubuhnya. Namun cedera serius tidak bisa dihindari. Seteguk darah muncrat dari mulut Jin Hui, dan dia jatuh ke tanah, menderita luka dalam yang serius. Ketika pangeran kedua melihat situasi ini, dia langsung panik. Dia tidak pernah menyangka kakak tertuanya masih memiliki kemampuan bertarung yang kuat setelah diracuni. Tiba-tiba, saya mendengar raungan marah dari Pangeran Agung, berkata, "Binatang, aku telah mengolahmu dengan sia-sia, dan kamu berbalik melawanku. Aku akan membunuhmu, binatang buas." Dihadapkan pada raungan kemarahan dari pangeran besar. Mungkin, saat ini, pangeran kedua juga memiliki sedikit penyesalan. Tidak dapat dihindari bahwa racun itu akan berkembang, tetapi dia tidak yakin berapa lama racun di tubuh kakak laki-lakinya dapat bertahan sebelum mulai berlaku. Dia takut kakak laki-lakinya akan membunuhnya sebelum racun serbuk sari pemakan jantung mulai bekerja. Jantung berdebar kencang. Dia tidak pernah berpikir untuk melarikan diri, karena dia tahu bahwa selama kakak tertuanya tidak beracun, dengan tingkat kultivasinya, tidak akan ada peluang untuk melarikan diri. Terlebih lagi, selama dia lolos, semua rencananya hari ini akan gagal total. Betapapun berbahayanya, dia harus bertaruh sampai saat terakhir. Namun, dia masih berpikir terlalu banyak.
Meskipun kakak laki-lakinya yang tertua sangat kuat, dia tidak bisa lepas dari racun roh busuk yang memakan hati. Puff! Saat berikutnya, tubuh pangeran besar tiba-tiba berhenti saat dia bergegas maju. Seteguk besar darah muncrat dari mulut pangeran agung. Penindasan tirani aura alam kesengsaraan menghilang seketika. Pada saat ini, pangeran kedua akhirnya merasa lega. Dia tahu bahwa dia berhasil, semuanya berhasil, dan tidak mungkin gagal lagi. Kamu, binatang buas, apa ini, racun macam apa, bahkan aku. Pada titik ini, suara pangeran agung berhenti tiba-tiba, seperti halnya Yi Chen dan Zun. Setelah racun menimpanya, dia tidak bisa berkata-kata. Pangeran kedua tersenyum dingin, tapi dia tidak menjawab tepat waktu. Sebaliknya, dia dengan tenang berbalik dan membantu Jin Weiwei, yang jatuh ke tanah. Dia berbalik dan berkata, "Oh, racun apa? Tidak masalah jika aku memberitahumu. Ini adalah serbuk sari dari bunga busuk pemakan jantung. Untuk berurusan denganmu, aku menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Bubuk racun ini. Namun, selama bisa berhasil, harga berapapun akan sepadan." Setelah mendengar kata-kata ini, pangeran besar akhirnya putus asa. Racun serbuk sari busuk pemakan jantung tidak berwarna dan tidak berbau, serta tidak dapat dideteksi kecuali jika beracun. Tidak diragukan lagi ini adalah salah satu racun paling kuat di benua hutan belantara. Dengan tingkat kultivasinya, dia masih belum mampu mengatasi racun ini. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak bisa lolos dari kematiannya hari ini. Racun jenis ini sangat sulit ditemukan, bahkan lebih sulit ditemukan daripada rumput peri kelas atas. Dia tidak dapat memahami dari mana saudara keduanya mendapatkan racun tersebut. Namun, keraguan terbesar dalam benaknya saat ini bukanlah masalah ini, melainkan dia tidak tahu mengapa saudara laki-lakinya yang kedua memperlakukannya seperti ini. Pangeran kedua mungkin menyadari keraguannya, dan tersenyum dingin, berkata, "Ada apa? Apakah kamu bingung? Hah, kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Selama bertahun-tahun, aku telah mengabdikan diriku padamu dan setia padamu. Aku tidak menyangka kalau kamu sebenarnya tidak mempercayaiku dan telah menempatkan mata-mata di sisiku untuk memantau setiap gerak-gerikku. Karena kamu tidak mempercayaiku, jangan salahkan aku karena menolakmu sebagai kakak laki-lakiku." Mendengar ini, hati sang pangeran hancur. Dia tahu itu adalah kesalahpahaman. Namun, dia mungkin ingin menjelaskan, tapi bagaimanapun juga dia tidak bisa mengucapkan kalimat lain. Pada saat ini, pangeran kedua memerintahkan, "Pengawal Jin, bisakah kamu bergerak sekarang? Bunuh mereka." Pengawal Jin mengangguk, meskipun dia terluka parah dan kehilangan efektivitas tempurnya. Namun, setelah penyesuaian nafas pendek, pergerakannya tidak lagi terhambat. Sangat mudah untuk membunuh Pangeran Agung dan Yi Chen dan Zun, dua orang beracun yang hanya tersisa separuh nyawanya. Saat dia mengangkat dan menurunkan pedangnya, ada bekas pedang di tenggorokan pangeran tertua dan Danzun Yi Chen. Nafas terakhir kehidupan mereka pun berlalu dengan cepat hingga menghilang. Ketika semuanya selesai, pangeran kedua melihat kedua mayat di tanah. Wajahnya muram, tanpa penyesalan. Namun, jika dia mengetahui niat sebenarnya dari kakak laki-lakinya untuk menempatkan orang di sampingnya. Dan sebelum dia meminum segelas anggur itu, kakak tertuanya mungkin juga menyesali gagasannya untuk memberinya kendali penuh atas rumah pangeran distrik. Tapi, dia tidak akan pernah tahu. Semua ini menjadi rahasia selamanya dengan kematian Pangeran Agung. Setelah beberapa saat, pangeran kedua memerintahkan, "Penjaga Jin, beri waktu setengah jam. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan untuk memulihkan luka Anda setidaknya ke 3 tingkat. Saya masih memiliki banyak hal untuk diatur untuk Anda yang harus dilakukan." Para penjaga segera menerima perintah itu. Pangeran kedua memandang penjaga Jin yang sedang duduk bersila untuk menyembuhkan lukanya, dan berkata dengan cemberut pada dirinya sendiri, "Bajingan ini, dia sangat kuat, dia mampu bertahan begitu lama, dia hampir terjungkal, bajingan." Setengah seperempat jam kemudian, penjaga Jin bangun sesuai jadwal, dan untuknya. Untuk orang kuat dengan tingkat kultivasi ini. Selama cederanya tidak fatal, tidak sulit untuk memulihkan level ketiga dalam waktu setengah seperempat jam. Kemudian, pangeran kedua melanjutkan perintah, "Penjaga Jin, selanjutnya dengarkan baik-baik. Anda memilih tim dari antara orang-orang yang saya atur untuk merilis berita, membunuh mereka secara diam-diam, dan kemudian memberitahu tim lain untuk merilis berita lagi.
Wu Yun punya sudah dia dibawa kembali ke istana Pangeran Distrik dan sedang makan malam bersama kakak tertuaku di istana Pangeran Distrik. Setelah menyelesaikan masalah ini, setelah setengah seperempat jam, berita dirilis, mengatakan bahwa Wu Yun mengandalkan saudara laki-laki tertua saya dan penghargaan serta kepercayaan saya padanya. Anggur itu diracuni dan membunuh saudara laki-laki tertua saya, sementara saya diracun dan terbaring di tempat tidur. Pada saat yang sama, berita dirilis bahwa Wu Yun memanfaatkan ketidaksiapan kami untuk melarikan diri, dan memerintahkan semua orang di distrik untuk memburu Wu Yun, dan membawa mereka yang masih hidup kembali ke istana Pangeran Distrik, dan pada saat yang sama, mengirim orang untuk menutup seluruh Akademi Tianlong. Pada titik ini, Pangeran kedua berhenti sejenak, merenung sejenak, lalu berkata, jangan sentuh Akademi Tianlong untuk saat ini. Anda akan mendengarkan pengaturan saya untuk sisa masalah ini besok. Ngomong-ngomong, berita yang mereka dengar sebelumnya adalah Wu Yun akhirnya meninggalkan Akademi Pantom. Sekarang Wu Yun seharusnya berada di sebuah hotel di kota Pantom tempat Akademi Pantom berada. Dia telah mengirim orang untuk memblokade kota Pantom. Dia tidak boleh dibiarkan melarikan diri. Ya, iya nih. Jin Weiwei mengangguk, lalu melintas. Tunggu. Saat dia hendak pergi, Pangeran kedua menghentikannya lagi. Masalah mengenai alkemis Yi Chen harus dirahasiakan. Jangan menyebutkannya. Bungkam semua orang yang tahu bahwa alkemis Yi Chen datang untuk makan di rumahku. Orang ini memiliki status seorang alkemis dari Persatuan Alkemis Kota Prefektur Wolong. Jika dia meninggal, berita di Istana Pangeran Distrik Yanbei kami telah bocor. Begitu persekutuan alkemis Zacheng datang untuk menyelidiki, saya khawatir akan ada lebih banyak masalah. Ya, saya mengerti, Yang Mulia. Jin Weiwei mengangguk dan menyerahkan, berbalik dan meninggalkan ruangan. Melihat penjaga emas pergi di malam hari, mata pangeran kedua tenggelam dan dia berkata pada dirinya sendiri. Menyinggung perasaanku, sudah kubilang, kamu tidak akan selamat. Kemudian dia memandangi tubuh pangeran besar yang tergeletak di tanah. Jangan salahkan aku karena menjadi adik yang kejam. Kaulah yang pertama kali tidak mempercayaiku. Salahmulah yang membunuhmu. Setelah bertahun-tahun, inilah saatnya aku menjadi bos distrik ini. Istana. Saya suka. Taisang Martial God Jue. Bab 995 Sensasi, Pengepungan dan Penindasan. Golden Guard mengambil tindakan sendiri dan memilih tim terlemah. Bunuh mereka secara langsung, lalu hancurkan mayatnya dan hilangkan semua jejaknya. Sebenarnya hal ini tidak perlu dilakukan, tetapi karena pangeran kedua ingin melakukan ini, itu juga untuk menjamin keamanan. Dengan cara ini, jika ada akibat yang tidak terkendali di kemudian hari, dia dapat mengatakan bahwa Wu Yun telah berada di rumahnya. Jika konfrontasi diperlukan, hal itu tidak mungkin terjadi tanpa bukti. Dalam hal ini, dia benar-benar bisa menghindari masalah ini dan menyalahkan Wu Yun. Benar saja, di bawah kendali Jin Weiwei, berita bahwa Wu Yun berada di rumah pangeran kedua dan makan bersama pangeran pertama dan pangeran kedua segera menyebar. Namun di distrik Yanbei, kota Dalong, tempat istana pangeran distrik berada, dan beberapa kota sekitarnya, telah menyebar. Meskipun tidak semua orang mengetahuinya, beberapa kekuatan besar yang berpengetahuan luas juga mengetahui segalanya. Namun, hal ini tidak menarik perhatian mereka. Dari sudut pandang mereka, Wu Yun dibawa pergi oleh pangeran kedua sendiri di kota Xingling. Ada spekulasi bahwa Wu Yun pasti memiliki hubungan yang luar biasa dengan pangeran kedua, atau dengan istana pangeran distrik. Oleh karena itu, Wu Yun pergi ke istana pangeran distrik untuk makan malam. Dalam pandangan mereka, hal ini tidak hanya membuat iri tetapi juga menjadi sumber kecemburuan bagi sebagian orang. Sepertinya tidak aneh. Namun, saat ini tidak ada yang tahu bahwa berita yang akan mengejutkan distrik Yanbei sedang muncul. Tapi Wu Yun, yang saat ini berada di kota Pantom, sama sekali tidak menyadari semua ini. Faktanya, berita tersebut baru saja menyebar ke beberapa kekuatan besar di kota Pantom, dan saat itu sudah larut malam, sehingga belum menyebar sepenuhnya. Tentu saja, tidak seorang pun kecuali rakyat pangeran kedua yang mengetahui bahwa Wu Yun berada di kota hantu. Distrik Yanbei, Istana Pangeran Distrik, terletak di kota Dalong di distrik Yanbei. Ini adalah tempat bersarangnya orang-orang paling berkuasa di distrik Yanbei. Kota Dalong tidak jauh dari kota Pantom.
Karena kota-kota tingkat tinggi ini semuanya mengelilingi kota Dalong di mana istana Pangeran Distrik berada. Namun, kurang dari seperempat jam setelah mereka mengetahui bahwa Wu Yun telah makan malam di istana Pangeran Distrik, sebuah berita yang membuat mereka gemetar keluar. Di saat yang sama, semua kekuatan besar mengamuk. Bahkan kekuatan tingkat tinggi itu tidak bisa lagi duduk diam. Malam ini ditakdirkan untuk tidak bisa tidur. Semua orang di istana Pangeran Distrik telah diberangkatkan. Karena mereka sudah menerima kabar yang sengaja diatur dan disebarkan oleh Pangeran kedua. Pangeran meninggal mendadak karena keracunan, sedangkan peracun Wu Yun dan Yuan Yuxing berencana melarikan diri. Pada saat yang sama, Pangeran kedua sendiri sangat keracunan dan terbaring di tempat tidur. Pada saat yang sama, di bawah pengaturan Pangeran kedua, Jin Huwei menyebarkan berita itu lagi. Tujuan akhir Wu Yun adalah di kota Pantom. Pada saat ini, semua pasukan di dekatnya berkumpul menuju kota Pantom seperti orang gila. Bagi masyarakat istana Pangeran Distrik, Pangeran Agung bisa dikatakan sebagai kepercayaan mereka. Berita meninggalnya Pangeran Besar cukup mengejutkan mereka. Bahkan orang-orang dari 5 kekuatan tingkat tinggi pun diberangkatkan. Dan kali ini di antara kekuatan tingkat tinggi ini, para pemimpin yang memimpin orang keluar masih merupakan diaken yang sama yang mengawasi penilaian sebelumnya. Karena mereka paling akrab dengan Wu Yun. Di Akademi Ziyuan, Diakon Guo adalah orang pertama yang menanggung beban terbesar. Dia memiliki temperamen yang paling panas, dan pada saat ini, dia sangat marah. Meskipun dia memiliki keraguan di dalam hatinya, dia tidak bisa tidak berpikir terlalu banyak saat ini. Saat ini, dia hanya ingin segera menemukan Wu Yun dan bertanya apakah dia melakukan ini. Namun Diakon Liu dari Universitas Huayang, yang relatif pemarah, tidak begitu yakin. Ia selalu merasa ada yang aneh dengan hal ini, hal-hal yang awalnya tampak biasa dan biasa saja tiba-tiba menjadi aneh. Mengapa Wu Yun tiba-tiba dipanggil kembali oleh Pangeran kedua untuk jamuan makan tepat setelah dia keluar dari istana Pangeran Distrik? Dan mengapa Pangeran Agung muncul saat makan malam? Mengapa kami baru mendapat kabar pasti bahwa Wu Yun sedang makan malam bersama kedua pangeran di istana Pangeran Distrik? Namun kurang dari setengah jam kemudian, kami mendengar kabar bahwa pangeran tertua telah diracun, dan pangeran kedua, yang relatif lemah, baru saja terbaring di tempat tidur. Mungkinkah Wu Yun benar-benar memiliki kekuatan seperti itu? Di saat yang sama, yang lebih aneh lagi adalah mengapa pangeran tertua muncul di rumah pangeran kedua untuk makan malam bersama Wu Yun. Tentu saja, keraguan ini bukan hanya keraguan Diakon Liu. Banyak orang yang pernah melihat atau tidak melihat Wu Yun sebelumnya dan sedang berpikir secara mendalam memiliki semua keraguan ini. Namun, untuk sementara, mereka tidak tahu alasannya. Namun, tidak ada keraguan bahwa tidak ada yang meragukan keaslian kematian sang pangeran besar. Karena bagi distrik Yanbei, pangeran tertua adalah langit, kepercayaan, dan orang yang paling berkuasa. Tidak ada yang berani bercanda tentang kematian pangeran tertua, bahkan pangeran kedua pun tidak. Ketika semua orang mengetahui berita itu, mereka bergegas ke kota Pantom untuk mengepung Wu Yun. Jin Huwei memberi perintah lagi, mengirimkan pasukan besar dari istana kerajaan ke Akademi Tianlong untuk mengepung mereka. Tidak ada yang bisa dilepaskan, menunggu nasib pangeran kedua. Namun, ketika kejahatan itu terbukti, hampir semua kekuatan di sekitarnya melancarkan kampanye pengepungan dan penindasan. Wu Yun dan Balbert masih belum menyadarinya. Mereka masih menunggu fajar di malam yang sunyi. Saat ini, Wu Yun bahkan sedikit bersemangat karena dia akan segera kembali. Dia akan segera bertemu teman lamanya. Begitu dia meninggalkan benua utara, Bailier juga bisa dilepaskan dari bulu luar angkasa. Meskipun iblis rubah yang cantik dan memikat ini ada di sana, Wu Yun selalu merasa bahwa dia terlalu menawan dan melekat, yang agak tidak menyenangkan. Tapi setelah lama tidak bertemu, entah kenapa aku merindukannya. Namun, saat Wu Yun mendambakannya dan menantikannya. Namun burung botak itu tiba-tiba membuka pintu dan mendobrak masuk dari luar. Wu Yun mengerutkan kening meskipun Balbert impulsif, dia selalu hormat di depannya. Jarang sekali bersikap sembrono. Tiba-tiba saya menyadari ada sesuatu yang salah. Namun saat dia hendak bertanya, dia hanya mendengar suara cemas dan panik burung botak itu. Saudaraku, tidak, terjadi sesuatu. Ada apa? Mata Wu Yun sedikit berkedut.
Dengan karakter Balbert, hanya sedikit hal yang bisa membuatnya begitu gugup. Bahkan ketika dia menghadapi ancaman hidup dan mati dari pangeran ketiga, dia tidak menunjukkan kepanikan. Pada saat ini, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Wu Yun. Mungkinkah pangeran kedua ingin membunuhku? Tidak, dengan pangeran tertua dan Danzun Yichen di sini, dia tidak memiliki keberanian, bukan? Mungkinkah ada yang salah dengan Yichen Danzun? Tapi jika ada yang tidak beres dengan Danzun Yichen, bagaimana burung botak itu bisa mengetahuinya? Sementara Wu Yun bingung, Balbert berkata lagi. Saudaraku, jangan pikirkan itu. Ayo pergi. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Pria botak, jangan panik. Apa yang terjadi? Hati Wu Yun menegang, mengetahui bahwa sesuatu yang besar mungkin telah terjadi. Burung-burung berbulu mulai berbicara tidak jelas. Burung botak itu menekan ketegangan di hatinya dan menceritakan dengan tepat apa yang baru saja dia dengar di jalan. Mendengar ini, Wu Yun tiba-tiba melompat dari tempat tidur. Dengan ekspresi gugup di wajahnya, dia hampir meraung, "Apa, kamu bilang Pangeran Agung sudah mati? Bagaimana mungkin? Dia adalah seorang kultivator di alam kesengsaraan. Dia mungkin yang terkuat di seluruh distrik Yanbei. Oleh ngomong-ngomong, di mana alchemy Master Yi Chen? Apakah ada berita tentang dia? Apakah dia sudah mati juga? Saudaraku, apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan?" Balbert tidak menjawab pertanyaan Wu Yun. Sudah jam berapa? Pikirkan tentang bagaimana menyelamatkan hidupmu. Tidak peduli apakah pangeran tertua dan Danzun Yichen masih hidup atau mati, kita tidak bisa ikut campur. Apakah kamu mendengar maksud perkataanku? Ada beberapa orang di sekitar kota Dalong sekarang. Hampir semua kekuatan di kota bergegas ke kota Pantom. Wu Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik malam kota Pantom yang masih gelap. Malam yang tenang ini sepertinya menjadi ketenangan terakhir sebelum badai di kota Pantom. Namun, dia masih tidak bergerak dan bertanya, "Pria botak, katakan padaku, apakah ada sesuatu yang terjadi pada alchemy Yichen? Apakah ada berita tentang dia?" Saat ini, Wu Yun hanya peduli pada alchemy Yichen, tapi tidak tahu tentang dia. Hidup dan matinya sendiri. Terlepas dari itu, jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 996, Kota Dalong. Bukan karena dia tidak takut, tapi karena nyawa Liu Moyan kini ada di tangan Yichen Danzun. Karena saat ini, satu-satunya orang yang dia kenal yang bisa memurnikan pil peremajaan Baiguo adalah Yichen Danzun. Selama Danzun Yichen baik-baik saja, bahkan jika pangeran meninggal, masih ada harapan besar untuk menyelamatkan Liu Moyan. Namun, jika sesuatu terjadi pada Danzun Yichen, nyawa Liu Moyan mungkin tidak terjamin. Karena kini lebih dari sebulan telah berlalu sejak kecelakaan Liu Moyan, dan batas waktu Liu Moyan hanya 6 bulan. Dalam 5 bulan ke depan, Wu Yun akan mencari seseorang yang bisa menyempurnakan pil peremajaan Baiguo. Sedangkan untuk menyempurnakannya sendiri, Wu Yun tidak pernah menyangka akan sulit mencapai langit karena keterbatasan waktu. Balbert menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saudaraku, aku belum mendengar berita apapun tentang alkimia Yichen. Karena belum ada berita, itu adalah berita terbaik. Mungkin alkimia Yi baik-baik saja." Setelah merenung sejenak, segera berkata, "Saudaraku, yang harus kita pertimbangkan sekarang adalah urusan kita sendiri, ayo pergi. Ayo kabur dulu lalu bicara." Wu Yun mungkin belum pernah mendengar kalimat terakhir. Dia hanya mendengar burung botak berkata bahwa dia tidak mendengarnya setelah mendengar berita apapun tentang Yichen Danzun. Hatiku yang gugup sedikit rileks. Baru pada saat itulah dia teringat apa yang dikatakan Balbert kepadanya sebelumnya. Ditanya, "Pria botak, apakah maksudmu ada rumor gila di luar bahwa kita berdua makan malam bersamanya dan pangeran tertua di rumah pangeran kedua, lalu aku meracuni pangeran tertua? Sekarang, semua orang di sekitar apakah semua kekuatan datang ke kota Pantom untuk mengepung dan menindasku? Yah, pasti ada yang salah dengan ini. Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Ayo pergi, saudaraku." Balbert mengangguk dengan berat. Hah, mata Wu Yun membelalak. Seperti yang dikatakan burung botak, dia tidak punya waktu ekstra untuk berpikir terlalu banyak saat ini. Namun, yang paling menarik perhatian Wu Yun adalah pangeran tertua telah meninggal, tetapi pangeran kedua belum.
Meskipun dikabarkan bahwa dia telah diracuni dan terbaring di tempat tidur, seorang kultivator yang setidaknya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat telah meninggal. Dia hanya seorang kultivator tingkat pertama dari alam pencerahan, dan apakah dia hanya terbaring di tempat tidur? Dari sudut pandang ini, saya khawatir masalah ini ada hubungannya dengan pangeran kedua. Jika itu dilakukan oleh orang luar, pangeran tertua akan mati, dan pangeran kedua pasti akan mati juga. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi segala macam keraguan muncul di benaknya. Untuk sesaat, saya tidak tahu bagaimana cara berbicara. Tapi yang pasti adalah pangeran kedua pasti menghasut para penindas yang mengancam itu. Begitu jatuh ke tangan mereka, akibatnya akan menjadi bencana. Untuk saat ini, satu-satunya solusi adalah melarikan diri terlebih dahulu. Tak lama kemudian, dua sosok terlihat keluar dari jendela penginapan seperti embusan angin. Kecepatannya sangat cepat, dan dia melarikan diri ke dalam malam di kejauhan. Setelah meninggalkan penginapan, jalanan dipenuhi orang-orang yang berbicara. Tentu saja, semua diskusi adalah tentang kematian mendadak pangeran besar dan di mana Wu Yun akan berada di kota hantu. Pada saat yang sama, terlihat juga meskipun kekuatan pengepungan dan penindasan di luar belum tiba. Namun, pasukan di kota Pantom telah mulai bergabung dengan penjaga yang ditempatkan di kota Pantom dari istana distrik untuk melakukan pencarian di seluruh kota. Melihat pemandangan ini, Wu Yun sangat beruntung. Ketika dia check-in ke hotel di kota Pantom ini, dia datang dengan sangat diam-diam dan tidak dikenali oleh siapapun. Kalau tidak, saya khawatir akan sulit untuk melarikan diri malam ini. Dengan kecepatan mereka berdua, tidak sulit untuk menghindari perhatian semua orang dan melarikan diri dari pusat kota. Kesulitannya terletak pada mengepung dan menekan orang-orang di luar. Wu Yun tidak tahu berapa banyak orang yang keluar dan di mana mereka akan menyerang. Jika ketahuan, kemungkinan besar ia akan langsung jatuh ke jalan keluar yang sempit. Meski dalam keadaan yang tidak terduga, mereka mungkin yakin bisa keluar, tapi begitu mereka terekspos, mereka akan diburu tanpa henti oleh semua kekuatan di distrik Yanbei. Adapun penjelasannya, Wu Yun tidak pernah memikirkannya sama sekali. Saat ini, setiap orang memiliki prasangka buruk, dan masyarakat sangat marah sehingga penjelasannya mungkin tidak berpengaruh apapun. Namun, bahkan saat ini, Wu Yun masih tidak menganggap kematiannya sendiri sebagai hal yang paling penting. Yang paling ingin dia ketahui sekarang adalah apakah sesuatu terjadi pada Dan Sun Yichen. Ini berhubungan langsung dengan hidup dan mati Liu Moyan. Dalam perjalanan melarikan diri, Wu Yun tidak menuju ke arah yang aman. Sebaliknya, dia berbalik dan langsung menuju kota Dalong di mana istana pangeran distrik berada. Burung botak itu langsung terkejut, "Saudaraku, apakah kita masih akan pergi ke kota Dalong?" Wu Yun mengerutkan kening dan tiba-tiba berhenti berlari. Setelah hening beberapa saat, dia berkata dengan serius, "Pria botak, semua yang kukatakan kepadamu selanjutnya berasal dari lubuk hatiku yang paling dalam. Sekarang, kamu bisa pergi dulu dan mencari tempat yang aman untuk menungguku." "Saudaraku, kamu." Burung botak ingin berbicara, tetapi Wu Yun langsung memimpin dan berkata, "Pria botak, tidak perlu mengatakan apa-apa. Bahkan jika kota Dalong adalah kolam naga dan sarang harimau menungguku di saat ini, saya harus pergi. Saya harus memastikan bahwa Dan Sun Yichen apakah sesuatu terjadi atau tidak, Anda tahu apa yang saya pikirkan. Selain itu, Anda juga tahu bahwa saya tinggal di kota Pantom dan tidak pernah pergi, tetapi tiba-tiba saya diberitahu telah makan malam di istana pangeran distrik dan meracuni pangeran agung. Saya harus menyelidiki dengan jelas apa yang terjadi. Jika saya tidak membersihkan nama saya khawatir saya tidak akan bisa tinggal tidak hanya di distrik Yanbei, tapi di seluruh kota prefektur Wolong. Saudaraku, aku akan menemanimu." Burung botak mungkin tidak begitu mengerti maksud Wu Yun. Tapi dia tahu bahwa karena Wu Yun telah memutuskan, tidak peduli seberapa banyak dia berkata, itu tidak berguna. Dalam hal ini, kami hanya bisa menemani saudara-saudara kami dan berjuang sampai akhir. Wu Yun tidak memiliki omong kosong yang tidak perlu, dia tahu jika dia tidak pergi, burung botak itu juga tidak akan pergi. Dia hanya menepuk bahu burung botak itu dan berkata, "Pria botak, kakak, aku turut prihatin. Peninggalan orang tuamu dan kebencian klan yang membesarkanmu harus ditunda. Katakan lebih banyak, kakak. Karena aku memanggilmu kakak, itu berarti aku percaya dan menghormatimu.
Oleh karena itu, keputusanmu adalah arahanku. Ayo pergi. Mereka berdua menatap jauh ke dalam malam di kejauhan. Kemudian mereka berangkat pada saat yang sama, berlari kencang ke kejauhan. Hei, hei, tunggu, tunggu. Tapi saat mereka berdua mengangkat kaki, sebuah suara tiba-tiba menghentikan mereka. Suara ini sudah tidak asing lagi bagi Balbert, dan Wu Yun bahkan lebih mengenalnya. Itu adalah lonceng penciptaan ilahi. Saat ini, dia tidak mengirimkan suara, tetapi langsung mengirimkan suara. Bajingan tua, aku sudah lama tidak melihatmu bergerak dan kupikir kamu sudah mati. Kenapa? Nada suara Wu Yun tidak bagus karena dia cemas. Namun, lonceng penciptaan ilahi tidak marah. Dia hanya mengingatkan, kalian berdua putus asa. Jika kalian ingin melarikan diri, pergilah dari kiri belakang. Tidak ada seorang pun di sana sekarang, yang merupakan peluang terbaik untuk melarikan diri. Jika kalian terus maju, itu adalah sarang naga dan sarang harimau, dan akan ada bahaya di setiap langkah. Apa yang terjadi barusan? Phoenix kecil mengatakan bahwa seseorang ingin mengelilingi Anda. Ada sebagian besar orang di arah di depan Anda, dan bahkan ada banyak praktisi pencerahan. Apakah Anda mencari kematian? Burung botak itu tidak berkata apa-apa, menoleh ke arah Wu Yun, dan menunggu. Keputusan Wu Yun. Wu Yun tidak berbicara. Dia melihat kembali ke kiri. Jika Anda pergi dari sana, Anda mungkin berhasil melarikan diri. Namun, jika tiba waktunya untuk kembali ke kota Dalong, mungkin akan sama sulitnya dengan mendaki ke surga. Begitu besok tiba, kota Dalong pasti akan ditutup. Kebetulan yang paling dikhawatirkan Wu Yun saat ini tidak lain adalah alkimia Yi Chen. Jika Danzun Yi Chen aman dan sehat, itu tidak masalah. Aku hanya takut Danzun Yi Chen akan jatuh ke tangan peracun yang sebenarnya dan nyawanya dalam bahaya. Ketika saatnya tiba, siapa yang dapat kita temukan untuk menyempurnakan pil peremajaan Bai Guo? Siapa yang dapat menyelamatkan Liu Moyan? Karena itu, Wu Yun harus memanfaatkan malam itu untuk menyelinap ke kota Dalong. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Wu Yun sebelumnya, meskipun ada kolam naga dan sarang harimau di depannya, kota naga besar ini harus diselesaikan saat ini. Mengenai dikepung dan ditekan, itu akan terjadi nanti, dan dia tidak ingin memikirkannya sekarang. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 997 Intersepsi, Penyamaran. Saat ini, Wu Yun terdiam lama. Meskipun dia sudah bertekad, dia juga berjuang. Perjalanan ini pasti sangat berbahaya. Lagi pula, ada seekor burung botak di sampingnya. Tiba-tiba, Wu Yun menatap burung botak itu dan membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dia tahu selama dia tidak pergi, burung botak itu juga tidak akan pernah pergi. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia tidak akan pernah mengubah tujuannya sebelum memastikan keselamatan Danzun Yi Chen. Saudaraku, ayo pergi. Jangan ragu. Selama itu keputusanmu, aku akan menemanimu. Wu Yun ragu-ragu dan belum berbicara. Burung botak itu sepertinya sudah menebak keraguan dan pikiran Wu Yun. Dia menepuk bahu Wu Yun dan berkata, "Iya, terima kasih saudaraku." Wu Yun tersenyum tegas, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia terlalu pesimis. Meskipun jalan di depan berbahaya, sesuatu belum tentu terjadi. Selama bertahun-tahun, krisis apapun yang dia hadapi mungkin tidak lebih mudah dari krisis ini, dan bukankah krisis tersebut telah diselesaikan satu persatu? Seperti kata pepatah, kapal dengan sendirinya akan lurus ketika sampai di jembatan, dan dengan sendirinya akan ada solusi ketika saatnya tiba. Dong, dong, dong. Tepat pada saat itu, aku tiba-tiba mendengar bel berbunyi panjang datang dari arah kota Pantom di belakangku. Mendengar suara ini, murid Wu Yun tiba-tiba menyusut dan diam-diam dia mengatakan sesuatu yang buruk. Mendengar bel peringatan berbunyi, Wu Yun secara kasar menebak apa yang terjadi di kota Pantom saat ini. Seperti yang diharapkan Wu Yun. Saat ini, saya melihat hampir setengah dari seluruh kota Pantom telah diserahkan. Sekarang, beberapa kekuatan eksternal juga bergegas ke kota Pantom dan bergabung di dalam kota Pantom. Kota hantu ini tidak besar, tapi jelas tidak kecil. Semua kekuatan internal di seluruh kota Pantom, serta beberapa kekuatan yang datang dari luar. Dipimpin oleh Akademi Pantom,
Akademi kelas atas di kota Pantom, Deacon Lin meluncurkan pencarian. Masing-masing memegang potret Wu Yun dengan jelas. Meski kebanyakan orang pernah mendengar nama Wu Yun, namun tidak banyak yang benar-benar melihat Wu Yun. Padahal jumlah orang yang berada di lapangan penilaian hari itu mencapai puluhan juta. Namun dibandingkan dengan jumlah penduduk di kota-kota sekitarnya, hal tersebut tidak layak disebutkan sama sekali. Jumlah orang di kota Pantom saja sudah mencapai ratusan juta. Terlebih lagi, puluhan juta orang tersebut berasal dari seluruh distrik Yanbei. Tidak mengherankan jika hanya sedikit orang di kota hantu ini yang mengenali Wu Yun. Namun, saat mereka memegang potret Wu Yun di tangan mereka dan mencari di seluruh kota, segera, seseorang mengenali Wu Yun. Dan mereka juga secara akurat menunjukkan penginapan tempat Wu Yun menginap. Ketika pemilik penginapan melihat potret Wu Yun, dia langsung mengenalinya. Lalu dia membawa semua orang ke kamar tempat tinggal Wu Yun. Pintu terbuka, Wu Yun sudah tidak ada lagi, dan jendela terbuka. Siapapun yang memiliki sedikit otak dapat menebak bahwa kejadian ini baru saja menyebabkan badai di kota. Saya khawatir Wu Yun mengetahuinya dan melarikan diri lebih dulu. Saat itulah bel alarm kota Pantom berbunyi. Ingatkan semua orang bahwa Wu Yun telah melarikan diri dari kota Pantom. Faktanya, masih banyak celah dalam hal ini. Tetapi pada saat ini, semua orang hanya terpesona oleh kematian mendadak sang pangeran besar dan tidak banyak berpikir. Mungkin, sebagian orang pernah memikirkannya namun belum mengatakannya secara eksplisit. Belum lagi yang lainnya, waktunya sendiri agak tidak konsisten. Meski kota Pantom tidak jauh dari kota Dalong, namun tetap membutuhkan waktu 1/4 jam tidak peduli seberapa cepatnya. Berita bahwa Wu Yun telah meracuni sang pangeran baru saja keluar, dan segera ada kabar bahwa Wu Yun berada di kota Pantom. Pasti ada sesuatu yang aneh dalam hal ini. Namun, saat ini tidak ada seorang pun yang punya waktu luang untuk memikirkannya. Saat ini, mereka hanya memiliki satu tujuan, untuk menangkap Wu Yun. Berita bahwa Wu Yun telah melarikan diri dari kota Pantom menyebar dengan cepat, dan pasukan di dalam dan luar kota mengejarnya ke luar kota. Dan kekuatan yang mendekat juga mendengar bel alarm datang dari kota Pantom. Meskipun mereka belum yakin apa arti bel alarm, mereka yakin akan satu hal. Bunyi bel alarm yang tiba-tiba pasti ada hubungannya dengan Wu Yun. Mengenai apakah Wu Yun benar-benar ada di kota Pantom, kita hanya akan tahu jika dia pergi ke sana. Pasukan yang datang dari luar mempercepat langkah mereka dan bergegas menuju kota Pantom. Namun, kekuatan di dalam kota Pantom berada dalam keadaan terkepung, bergerak menuju luar kota. Wah, tidak hanya ada intersepsi di depan, tapi para pengejar juga datang dari belakang. Kenapa kamu tidak lari dan menunggu untuk ditangkap? Di luar kota, hari sudah gelap. Wu Yun dalam keadaan linglung mendengarkan bel alarm yang datang dari kota Pantom, tapi tiba-tiba dia hanya mendengar suara lonceng penciptaan ilahi. Ayo pergi. Tiba-tiba, Wu Yun bereaksi. Mendengar suara semakin dekat dari belakang, Wu Yun berkata, ayo pergi. Kemudian dia dan Balbert menyebarkan keterampilan tubuh mereka pada saat yang sama dan menuju kota Dalong. Meskipun saat ini malam hari, para kultivator setingkat Wu Yun telah mampu melihat segala sesuatu di malam hari seolah-olah di siang hari. Tidak diperlukan penerangan apapun, dan tidak ada halangan. Namun beberapa orang dengan kekuatan rendah tidak memiliki kemampuan melihat dalam kegelapan. Saat ini, beberapa dari mereka memegang obor tinggi, dan beberapa memegang senjata bersinar di tangan, mengejar mereka. Melihat sekeliling, di luar kota hantu sudah terlihat cahaya terang dengan lampu berbagai warna. Itu tampak seperti tambal sulam bintang. Namun, bintang-bintang tidak damai. Tiba-tiba terjadi badai di lalu lintas. Wu Yun dan Balbert berada di tengah cahaya ini. Bukan karena mereka menemukan Wu Yun. Hanya karena banyak sekali orang datang dari segala penjuru. Mereka telah mengepung dan secara bertahap berkumpul menuju kota Pantom. Dan Wu Yun menjadi pusat pertemuan mereka. Meskipun belum ditemukan, Wu Yun samar-samar merasakan bahwa ada banyak aura yang mendekati mereka dengan cepat dari segala arah. Saat blokade di sekitarnya semakin dekat, jika Anda tidak dapat menemukan cara untuk melarikan diri dari pengepungan saat ini, saya khawatir peluang untuk melarikan diri akan semakin kecil. Apalagi jika ingin lepas dari kepungan ketat ini, sekaranglah kesempatan terbaik.
Karena mereka belum tahu bahwa Wu Yun berada dalam pengepungan mereka, mereka tidak begitu waspada. Setelah ditemukan, Bento mungkin tidak bisa terbang. Dia merenung sejenak dan mendengarkan suara bising di sekitarnya. Wu Yun tahu jaraknya sangat dekat. Keputusan harus segera diambil. Sekarang saya khawatir tidak ada kesempatan untuk melarikan diri secara diam-diam. Terlalu banyak orang yang datang, terlalu padat, dan tidak ada ruang tersisa. Setelah beberapa saat, Wu Yun berbisik. Pria botak, sembunyikan semua auramu dan gunakan seni penyamaran. Meskipun seni penyamaran tidak bisa menipu para penggarap di atas alam Yuan He, kuharap mereka belum tahu kita ada di sini. Sebaiknya kamu bisa menipu mereka. Jika kamu tidak bisa menipu mereka, kalau begitu, berjuang dan bertindak sesuai kesempatan. Oke. Burung botak itu tampak serius dan mengangguk dengan berat. Tak lama kemudian, keduanya mengubah penampilan mereka dan menjelma menjadi pria paruh baya berusia 30-an dengan janggut yang tidak dicukur. Di saat yang sama, keduanya memegang obor di tangan mereka. Menuju pasukan yang mengelilingi kota Dalong. Tidak lama kemudian, kami bertemu. Akan datang, setidaknya ribuan orang. Tentu saja, mereka tidak berasal dari kekuatan yang sama. Dilihat dari pakaian mereka mungkin berasal dari ratusan faksi dengan ukuran berbeda, dengan sekitar 10 orang dari setiap faksi. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 998 Pengejaran. Pada saat yang sama, orang-orang ini berteriak sambil bergegas menuju mereka. Tangkap Wu Yun dan balas dendam pada Pangeran Agung. Pada saat ini, Wu Yun dan Balbert bersembunyi di kegelapan, semakin dekat dan dekat dengan mereka. Wu Yun juga melirik orang-orang di dekatnya. Semoga beruntung. Di antara orang-orang ini, tidak ada praktisi di alam pencerahan, dan hanya ada 3 praktisi di alam Yuan He. Dengan cara ini, tidak akan mudah untuk terekspos. Jika Anda menghadapi kekuatan besar itu, sekelompok besar pembudidaya alam Yuan He dan alam pencerahan akan berkumpul bersama. Teknik penyamaran Wu Yun dan Bal Mao Niao mungkin akan terlihat sekilas. Setelah merenung sejenak, Wu Yun sudah mengambil keputusan. Sekilas, dia memimpin, dan burung botak mengikuti di belakang. Mereka tidak menghindari orang-orang tersebut, melainkan menyapa mereka. Pada saat ini, semakin tenang Anda bertindak, semakin sulit untuk melihat kekurangan apapun. Siapa? Ketika mereka melihat mereka berdua, seseorang tiba-tiba berteriak. Di saat yang sama, beberapa orang di sekitarnya juga berhenti dan berhenti untuk menonton. Bagaimanapun, semua orang sekarang berjalan menuju kota Pantom, tetapi mereka berdua berjalan ke arah yang berlawanan. Tentu saja ada sebagian orang yang ragu. Namun saat dihadapkan pada teguran tersebut, Wu Yun sudah bersiap dengan baik dan tidak panik. Wajahnya menjadi gelap, tampak marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, sekarang semua orang bekerja sama untuk menangkap Wu Yun, pembunuh yang meracuni pangeran besar. Tidak peduli siapa kami. Anda hanya perlu tahu bahwa kami adalah anggota dari jalan yang sama. Kami semua punya tujuan yang sama. Kita adalah anggota dari jalan yang sama. Lalu bagaimana kamu bisa sampai ke sana? Tegur orang lain. Kami berjalan di depan Anda, tetapi karena kultivasi kami yang rendah dan kecepatan yang terlalu lambat, kami menyusul Anda dan datang ke sini untuk bergabung dengan Anda. Bagaimanapun, Anda adalah kekuatan utama. Ini adalah kata-kata yang agak menyanjung, dan segera itu sudah berakhir, berhasil. Seseorang mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu kalian berdua akan mengikuti kami. Kali ini pencuri Wu Yun benar-benar membalas kebaikannya dengan balas dendam. Kedua pangeran itu sangat memikirkannya dan dengan baik hati mengundangnya untuk makan malam di istana pangeran. Dia benar-benar meracuni yang tertua. Pangeran dan meminta pangeran kedua untuk dia terbaring di tempat tidur dan harus dipotong-potong. Apakah hanya pangeran dan kalian berdua? Apakah ada Yi Chen dan Zun di meja? Wu Yun bertanya ragu-ragu ketika dia melihat bahwa mereka telah percaya dia dan tidak dicurigai. Namun yang mengejutkannya adalah orang-orang ini sepertinya tidak mengenal orang seperti itu. Apa Yi Chen dan Zun? Aku belum pernah mendengarnya. Mundurlah dan berhenti bicara omong kosong. Wajah Wu Yun berubah, agak terkejut. Dia diam-diam berpikir, dan Zun Yi Chen memiliki hubungan yang baik dengan pangeran tertua, tetapi tidak ada yang pernah mendengar tentang orang ini.
Namun Wu Yun segera merasa lega, karena Wu Sengling tidak mengenal Dan Zun Yichen sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, Yichen dan Zun seharusnya adalah orang yang rendah hati dan suka bersih. Dia hanya berinteraksi dengan Pangeran Agung, dan hanya sedikit orang di Istana Pangeran Distrik yang mengetahui keberadaannya. Segera, kerumunan itu terus bergerak maju, menuju kota Pantom. Suara alarm yang berasal dari kota Pantom masih berdering. Wu Yun dan Balbert secara alami berpadu di ujung kerumunan. Bersiaplah untuk pergi sementara tidak ada yang memperhatikan. Namun saat ini, Wu Yun mendengar suara yang membuat hatinya tiba-tiba menciut. Tidak, kedua orang ini agak aneh, mereka muncul entah dari mana, dan ekspresi mereka sangat kaku dan kaku. Sepertinya mereka bukan siapa mereka sebenarnya. Mereka sepertinya menyamar. Suara ini sangat kasar di suara bising itu. Wu Yun dengan jelas menangkap suara unik ini. Lihatlah melalui celah di kerumunan. Murid Wu Yun tiba-tiba menyusut, orang ini sebenarnya adalah satu dari 3 pembudidaya alam Yuan He di antara orang-orang ini. Saya diam-diam mengira itu buruk, tetapi saya tidak menyangka itu akan terbalik di saat-saat terakhir. Saya khawatir hal itu akan ketahuan saat ini. Dia menatap burung botak itu dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, saat mereka berdua berbalik, mereka tiba-tiba mendengar suara omelan datang dari belakang mereka. Kalian berdua, berhenti, bukankah kalian baru saja mengatakan akan pergi ke kota Pantom? Kenapa, kalian ingin pergi ke mana sekarang? Berhenti, kalian berdua bajingan, berbaliklah. Seseorang segera menggema. Saat ini, melihat gerakan aneh di sini, semakin banyak orang berhenti dan berbalik. Wu Yun diam-diam berpikir, oh tidak, dia tidak bisa terlalu memikirkannya saat ini. Mereka tidak boleh berbalik. Sekarang mereka telah menjadi sasaran para penggarap alam Yuan He. Selama mereka berbalik, mereka mungkin akan segera terlihat. Lari. Wu Yun berteriak, dan keterampilan penyamarannya menghilang seketika. Kembalikan warna asli Anda. Kemudian dia menyebarkan keterampilan tubuhnya dan menuju ke kejauhan. Karena saat menyamar, dia hanya bisa menggunakan paling banyak setengah dari kecepatannya, dan sama sekali tidak ada cara untuk melarikan diri dengan kecepatan ini. Itu hanya bisa diekspos. Burung-burung botak mengikuti dari belakang, satu demi satu, dan lari ke kejauhan. Perubahan antara kedua orang itu membuat orang-orang di belakang mereka sedikit terkejut. Saat ini, mereka telah mengenali Wu Yun. Namun alasan mengapa mereka tidak segera menyusul adalah karena mereka tidak pernah menyangka akan bertemu Wu Yun di tengah jalan. Namun, momen linglung mereka juga memberi Wu Yun dan Balbert waktu terbaik untuk melarikan diri. Jika mereka segera mengejar mereka, akan 10 kali lebih sulit bagi Wu Yun dan Balbert untuk melarikan diri. Dan rasa linglung itu hanya sesaat. Tiba-tiba, seorang kultivator alam Yuan He menjadi orang pertama yang bereaksi. Dia berteriak, Wu Yun ada di sini, pembunuh yang meracuni pangeran ada di sini, kejar dia. Setelah mengatakan itu, dia melihat bahwa dialah yang pertama dipukul, dan dia segera mengejarnya. Pada saat yang sama, semakin banyak orang yang ikut berburu. Bukan hanya orang-orang ini, ribuan orang ini bertindak bersamaan sehingga menimbulkan banyak keributan. Ini segera mengingatkan orang-orang lain yang berada agak jauh. Samar-samar mereka mendengar seseorang di sini menyebut kata Wu Yun. Dia dengan cepat bergegas dan melalui pertanyaan, dia segera mengetahui keseluruhan cerita. Sebarkan satu persatu. Tiba-tiba, semakin banyak orang yang mengetahuinya dan ikut melakukan pengejaran. Di saat yang sama, mereka akhirnya mengerti mengapa bel alarm tiba-tiba berbunyi di kota Pantom. Jadi begitu. Ternyata Wu Yun kabur dari kota Pantom. Tentu saja, tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang akan meneriaki sekelompok orang tadi karena bodoh. Dia benar-benar bertemu Wu Yun dalam jarak yang begitu dekat dan bahkan membiarkannya melarikan diri. Semakin banyak orang dalam, dan semakin banyak orang yang diburu. Wu Yun dan Balbert berlari dengan liar ke depan. Meskipun orang-orang itu tertegun sejenak, mereka mengambil satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, Wu Yun tahu bahwa situasinya jelas tidak optimis. Saat ini, Wu Yun merasa agak kesal. Jelas kita hampir berhasil, tinggal satu langkah lagi. Dia ditemukan pada saat-saat terakhir. Satu-satunya hal yang baik adalah mereka berhasil menembus pengepungan. Untuk saat ini, tidak ada yang menghalangi mereka di depan. Tetapi, sekarang setelah dia ditemukan,
rencananya sebelumnya hancur total. Sekarang karena ada momentum besar di belakang mereka, mustahil untuk menyelinap ke kota Dalong dalam keadaan seperti itu. Meskipun kecepatannya sangat cepat, mereka dapat meninggalkan kebanyakan orang. Namun, mereka tidak akan pernah bisa menyingkirkan orang-orang kuat di alam Yuanhe atau bahkan alam pencerahan. Sekarang, semakin banyak kultivator dari alam Yuanhe dan alam pencerahan yang telah mendengar suara tersebut. Wu Yun dan Balbert mungkin dalam bahaya. Tidak peduli seberapa kuat mereka berdua, mereka tidak akan pernah berhasil melarikan diri di bawah pengepungan dan penindasan begitu banyak orang dari alam pencerahan, alam Yuanhe dan sekelompok besar tingkat kultivasi lainnya. Satu-satunya jalan. Anda hanya perlu menemukan cara untuk menyingkirkan orang-orang di belakang Anda sebelum Anda memiliki kesempatan. Tapi bagaimana kita bisa menyingkirkan orang-orang ini? Saya khawatir ini akan sesulit mendaki ke surga. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 999, memikat, menyelinap masuk, dijaga ketat. Setelah melarikan diri, mereka melihat bahwa mereka semakin dekat ke kota Dalong. Di malam hari, lampu kota Dalong menyala terang, menyinari seluruh kota dengan cahaya yang menyilaukan. Karena jaraknya yang tidak jauh, suara bising yang datang dari dalam sesekali terdengar. Cukuplah untuk melihat bahwa kota Dalong mungkin sedang dalam kekacauan saat ini. Melihat kota Dalong yang terang benderang dan berisik di depan, murid Wu Yun tiba-tiba menyusut. Saat ini, Wu Yun tahu betul bahwa jika dia ingin menyelinap ke kota Dalong, sekarang adalah kesempatan terbaik. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, mungkin akan sulit mencari peluang lain besok. Pangeran tertua meninggal mendadak dan tiba-tiba, dan pangeran kedua sedang terbaring di tempat tidur. Pada saat ini, kota Dalong berada dalam kekacauan paling besar. Besok, ketertiban secara bertahap akan dipulihkan, dan seluruh kota-kota Dalong pasti akan berada di bawah darurat militer. Terlebih lagi, karena Wu Yun mengkhawatirkan keselamatan Dan Sun Yichen, dia sangat ingin pergi ke kota untuk melihat apa yang terjadi. Waktu hampir habis dan tidak ada ruang untuk menunggu lebih lama lagi. Semua ini membuktikan bahwa jika Wu Yun ingin memasuki kota dan melewatkan malam ini, akan sulit baginya untuk mendapatkan kesempatan lagi dalam waktu singkat. Semakin Wu Yun memikirkannya, dia menjadi semakin kesal, dan bahkan gerakan dan langkah di bawah kakinya mulai menjadi sedikit tidak teratur. Semua itu tentu saja tak luput dari pandangan burung botak yang mengikuti di belakangnya. Dan Balbert secara kasar dapat menebak pikiran Wu Yun saat ini. Pada saat yang sama, dia juga tahu betul bahwa jika dia tidak menyingkirkan orang-orang di belakangnya, mereka mungkin tidak memiliki peluang untuk memasuki kota Dalong. Meskipun kita mengesampingkan masalah ini, masalah paling serius yang mereka hadapi saat ini adalah jika mereka tidak mengubah arah dan terus mendekati kota Dalong. Saya khawatir ada kemungkinan untuk memperingatkan pasukan yang tersisa di kota Dalong kapan saja. Ketika saatnya tiba, bahaya nyata bagi mereka berdua pun dimulai. Tapi Balbert juga tahu betul bahwa jika dia ingin Wu Yun mengubah arah saat ini, itu mungkin tidak mungkin. Dia sangat menyadari sifat kakak laki-lakinya, tapi dia tidak akan pernah mengubah apapun yang telah dia putuskan. Di saat yang sama, jika keduanya terus berlari seperti ini, sama sekali tidak ada peluang untuk menyingkirkan orang-orang di belakang mereka. Saat ini, meski orang-orang tersebut belum menyusul, terlihat jelas bahwa jaraknya berangsur-angsur semakin dekat. Tidak ada ruang untuk berpikir berlebihan. Untuk memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita, kita tidak punya pilihan selain mencobanya. Tiba-tiba, Wu Yun, yang perhatiannya teralihkan di depannya, tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, Wu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Pria botak, apa yang kamu lakukan? Cepat kembali, ini berbahaya." Namun, semuanya sudah terlambat. Wu Yun hanya bisa melihat burung botak itu bergerak ke arah mereka yang mengejarnya di belakangnya. Melaju ke arah. Ternyata baru saja Balbert mengambil keputusan. Meskipun saat ini bukanlah akhir dari perjalanan, tampaknya hampir sama. Jadi, Balbert membuat keputusan akhir. Dia ingin memikat semua orang agar pergi ke Wu Yun sendirian dan menciptakan peluang bagi Wu Yun untuk menyelinap ke kota Dalong. Benar saja, saat Wu Yun tertegun, ia hanya mendengar suara auman burung botak lagi dari belakang. "Saudara Wu Yun, tunggu aku tidak bisa lari lagi." Suaranya nyaring,
Meski tidak bisa disebut auman, itu termasuk budidaya burung botak, dan suaranya menyebar jauh. Setidaknya setiap orang yang mendengarnya. Begitu suara itu turun, burung botak itu dengan sengaja memperlambat kecepatannya dan menuju ke arah yang berlawanan dengan Wu Yun. Setelah memastikan bahwa orang-orang di belakangnya memang mengikuti, burung botak itu perlahan meningkatkan kecepatannya. Di saat yang sama, dia juga berteriak untuk menarik perhatian para pengejar di belakangnya. Mendengar judul ini, Wu Yun tahu bahwa Balbert melakukannya dengan sengaja. Dia selalu menyebut Wu Yun sebagai kakak tertuanya, tapi tidak pernah memanggilnya Wu Yun. Namun kali ini, untuk menarik semua perhatian dan membuat semua orang percaya bahwa itu benar. Balbert dapat dikatakan telah mencapai yang terbaik dalam apa yang bisa dia lakukan. Menyaksikan kerumunan yang mengejar mengikuti burung botak itu pergi, hati Wu Yun terasa sakit. Beberapa kata yang diucapkan Balbert dengan tegas sebelum pergi bergema di telinganya. Saudaraku, aku akan memancing mereka pergi untukmu, dan kamu dapat menemukan kesempatan untuk memasuki kota Dalong. Jangan khawatir, selama mereka tidak bisa menangkapku, aku akan menunggumu di Akademi Seni Bela Diri di Timur Benua setelah semuanya selesai, jadi kamu bisa menjalankan bisnismu dengan tenang. Kembalilah padaku setelah kamu selesai. Tanpa sadar, sudut mata Wu Yun menjadi basah. Dalam kehidupan ini, memiliki saudara laki-laki yang bekerja keras untuknya, apa yang lebih berharga dari ini di dunia ini? Pada saat yang sama, Wu Yun tahu betul bahwa meskipun burung botak mengatakan itu mudah, namun sudah pasti berbahaya. Alasan kenapa aku menyaksikan tanpa daya semua orang mengejar burung botak itu. Tidak takut. Sebaliknya, untuk sesaat, Wu Yun mau tidak mau membeberkan semuanya. Namun, Wu Yun tahu bahwa sejak Balbert memutuskan untuk melakukan ini, dia pasti juga sudah membuat rencana. Jika Wu Yun terbongkar seperti ini, bukankah kerja keras Balbert akan sia-sia? Meski berbahaya, Wu Yun tetap percaya pada burung botak dan saudaranya. Ketika kerumunan itu berangsur-angsur menghilang, Wu Yun menarik napas dalam-dalam. Melihat kembali kota Dalong yang terang benderang. Sosok itu melintas dan menuju gerbang kota Dalong. Namun, ketika Wu Yun tiba di gerbang kota, dia tiba-tiba berhenti. Saat ini, ratusan ribu orang berkerumun di gerbang kota. Gerbang kota yang luas terhalang kemacetan. Di dalam gerbang kota, puluhan ribu penjaga bersenjata lengkap berjaga. Namun ratusan ribu orang ini tidak datang untuk menyerang kota, mereka mungkin mengeluh. Atau sedih dan sedih. Atau menangis ke langit. Tidak ada keraguan bahwa mereka semua berduka atas kematian mendadak sang pangeran besar. Saya ingin memasuki kota untuk melihat Pangeran Agung untuk yang terakhir kalinya. Hal ini tidak membuat Wu Yun merasa aneh. Dia telah mendengar sebelumnya bahwa di seluruh distrik Yanbei, pangeran tertua adalah eksistensi tingkat kepercayaan yang seperti dewa. Kematiannya pasti akan menimbulkan sensasi di distrik Yanbei. Sekarang, hanya 2/4 jam telah berlalu sejak kematian Pangeran Agung, dan seseorang telah mendengar beritanya. Ratusan ribu orang ini hanyalah permulaan. Besok, mungkin akan ada lebih banyak lagi orang yang datang dari seluruh distrik Yanbei. Oleh karena itu, inilah salah satu alasan mengapa Wu Yun harus memasuki kota malam ini. Begitu besok tiba, kota Dalong pasti akan ditutup dan ratusan juta orang tidak akan diizinkan membanjiri kota tersebut. Melihat situasi ini, Wu Yun segera mengubah arah. Dengan situasi saat ini di gerbang kota, akan sangat sulit untuk menyelinap masuk, dan itu jelas bukan langkah yang bijaksana. Dan jika Anda memanjat tembok dari luar tembok kota, itu adalah peluang yang relatif aman dan terjamin. Meskipun pada hari kerja, semua tembok kota dijaga ketat, dan kecil kemungkinan untuk menyelinap masuk. Namun dengan kekacauan di gerbang kota saat ini, saya khawatir semua pasukan penjaga di kota Dalong sedang bergerak menuju gerbang kota. Dan kota ini pasti semakin kacau. Saya khawatir para penjaga di dalam kota pasti sedang memikirkan masa lalu dan masa depan. Jika mereka menjaga gerbang kota dengan ketat, mereka pasti akan mengendurkan penjaga di bawah tembok kota. Memikirkan hal ini, Wu Yun berlari langsung menuju tembok kota jauh dari gerbang kota. Tentu saja, saat ini, Wu Yun sudah sama seperti sebelumnya, menyembunyikan auranya, mengubah penampilannya, dan menjelma menjadi pria kekar berusia 30 tahun sebelumnya. Pada saat ini, selama Wu Yun tidak terlihat oleh seseorang dengan tingkat kultivasi di atas alam Yuan He,
Wu Yun terlihat seperti pria paruh baya dengan tingkat kultivasi rendah. Di bawah tembok kota, sesosok tubuh melompat dan diam-diam memasuki kota. Meskipun tembok kota naga besar tingginya lebih dari 10 kaki, bagi para pembudidaya seperti Wu Yun, mereka tidak siap. Masuk dengan mudah, tidak masalah. Berbalik dan memasuki kota, seperti yang diharapkan Wu Yun. Saya melihat kekacauan di kota. Meski saat itu malam, jalanan terang benderang, menyinari pemandangan di hadapan mereka seolah-olah saat siang hari. Tak heran, tidak ada penjaga yang mengendalikan kekacauan ini. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang mengendalikannya sama sekali. Wu Yun berjalan mengitari kerumunan, berbalik, bersembunyi di kegelapan, dan menyaksikan kerumunan yang kacau itu pergi. Benar saja, meskipun orang-orang ini sangat ramai, mereka semua memiliki arah yang sama, yaitu Istana Pangeran Distrik. Di saat yang sama seperti yang ada di gerbang kota. Dari kerumunan yang ramai ini, secara kasar dapat dibedakan 3 suara. Salah satunya adalah mengutuk Wu Yun, si pembunuh. Yang lain menyesal karena Pangeran Agung meninggal secara tiba-tiba dan kejam. Ada orang lain yang, sambil menangis dengan sedihnya, juga bersumpah untuk membalaskan dendam Pangeran Besar dan membunuh Wu Yun dengan tangannya sendiri. Tentu saja, semua ini sudah diharapkan oleh Wu Yun. Jika pembunuh Pangeran Agung yang sebenarnya tidak ditemukan, saya khawatir dia akan menanggung keburukan ini selama sisa hidupnya. Faktanya, Wu Yun tidak terlalu memikirkan apakah dia menanggung keburukan itu. Yang jelas pasti sendiri yang jelas, jadi buat apa dijelaskan. Wu Yun hanya khawatir masalah ini kemungkinan besar akan mempengaruhi Akademi Tianlong, hal yang sama sekali tidak ingin dia lihat. Itu sebabnya Wu Yun memutuskan untuk menyelinap ke kota Dalong dan memasuki Istana Pangeran Distrik. Salah satunya adalah untuk memastikan apakah Yi Chen dan Zun aman dan sehat, untuk menjamin keselamatan Liu Moyan. Kedua, saya juga ingin membersihkan nama saya, setidaknya tidak membiarkan Akademi Tianlong terpengaruh. Setelah merenung sejenak, Wu Yun menerobos kerumunan. Tak lama kemudian, kami tiba di Istana Pangeran Distrik. Ada banyak orang yang datang ke Istana Pangeran Distrik, dari segala arah. Namun, Istana Pangeran Distrik saat ini juga dikelilingi oleh pasukan besar dan tidak dapat dimasuki sama sekali. Baru pada saat itulah Wu Yun mengerti mengapa ada kepanikan di kota Dalong tetapi tidak ada yang bisa mengendalikannya. Ternyata seluruh pengawal Istana Distrik saat ini terbagi menjadi 2 barisan. Sebagian dari mereka mencegat massa di luar kota yang ingin masuk ke dalam kota. Bagian lainnya hadir untuk menghalangi arus orang-orang di kota yang ingin memasuki Istana Pangeran Distrik. Wu Yun, yang terjepit di antara kerumunan, diam-diam meninggalkan kerumunan tanpa bergerak. Terbang lagi dan mendarat di tempat tinggi yang cocok untuk ditonton. Melihat sekeliling, Istana Pangeran Distrik dibagi menjadi 3 bagian. Rumah Pangeran Ketiga, Rumah Pangeran Kedua, dan Rumah Pangeran Pertama. Di antaranya, Rumah Pangeran Agung berada di tengah. Namun saat ini, kerumunan sedang berkerumun di luar Rumah Pangeran Kedua. Pasalnya sudah lama tersebar kabar bahwa pangeran tertua tewas diracun saat makan di Rumah Pangeran Kedua. Namun, kini seluruh Istana Distrik berada di bawah kendali militer yang ketat. Rumah Pangeran Kedua adalah prioritas utama pertahanan. Namun, Wu Yun juga menemukan bahwa meskipun ada banyak penjaga saat ini, mereka juga sangat ketat. Namun untuk saat ini, belum ada orang berkuasa dari Istana Pangeran Distrik yang muncul. Paling banyak, mereka adalah beberapa penjaga dari alam Lingkong. Tidak ada penjaga di alam Yuanhe, bahkan alam pencerahan, dan tingkat alam kesengsaraan yang muncul. Ini sebenarnya mengejutkan Wu Yun. Masuk akal bahwa dengan kekuatan Istana Pangeran Distrik, beberapa pembudidaya di alam pencerahan dan kesengsaraan dapat keluar secara acak. Tidak ada masalah sama sekali dalam meredam kericuhan massa tersebut. Tapi kenapa mereka belum juga muncul? Namun saat Wu Yun terkejut. Namun saya melihat beberapa orang di antara kerumunan yang tidak lemah dalam kultivasi, mencoba menerobos dengan paksa. Namun, dengan kekuatan sebesar itu, gelombang pertama invasi paksa jelas gagal. Namun meski gagal, mereka tidak punya niat untuk menyerah. Beberapa orang bahkan mengumpat dalam kebingungan, apa maksudmu dengan Istana Pangeran? Pangeran itu mudah didekati dan baik kepada kami. Sekarang dia tiba-tiba meninggal mendadak dan kami ingin masuk menemuinya untuk yang terakhir kalinya. Ada apa? Kenapa?
Kamu ingin menghentikan kami. Terlebih lagi, semakin banyak gema kutukan kemarahan. Disertai dengan makian dan pertanyaan kemarahan, serta gelombang gangguan yang dipaksakan. Melihat para penjaga istana pangeran distrik hampir tidak mampu menahan mereka. Wu Yun juga sedikit menyipitkan matanya dan bersiap. Begitu dia menerobos pertahanan penjaga, dia akan segera masuk ke dalam kerumunan dan menyatu dengan istana pangeran distrik. Hentikan. Namun, pada saat ini, hanya beberapa omelan keras dan agung yang terdengar. Suara-suara ini tidak terdengar keras, tetapi membuat semua orang yang hadir merasakan gendang telinga mereka terguncang dan sakit. Bahkan Wu Yun pun tidak terkecuali. Di saat yang sama, beberapa sosok tiba-tiba terlihat terbang keluar dari rumah pangeran kedua. Jatuh di depan para penjaga itu. Melihat orang-orang ini, murid Wu Yun tiba-tiba menyusut. Aura tersembunyi lagi, tidak berani mengeksposnya dengan cara apapun. Orang-orang ini mungkin setidaknya adalah penjaga istana pangeran distrik yang setingkat dengan pengawal jin. Dan tingkat kultivasi mereka semuanya berada di atas alam kesengsaraan. Setiap kali Wu Yun membocorkan jejak auranya, orang-orang ini mungkin menyadarinya. Saya khawatir keterampilan penyamarannya akan langsung terungkap. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 1000 Infiltrasi, Rencana. Pada saat yang sama, bukan hanya Wu Yun yang ketakutan. Orang-orang yang baru saja marah dan ingin masuk ke rumah pangeran kedua tiba-tiba menjadi kelelahan. Beberapa penggarap alam kesengsaraan muncul pada saat yang sama, yang sudah cukup mencegah mereka. Namun, meski ketakutan, tidak semuanya siap menyerah. Masih ada beberapa orang yang tetap bersemangat untuk mencoba. Jelas sekali, status Pangeran Agung di hati sekelompok orang ini bahkan lebih penting daripada nyawanya sendiri. Mereka bahkan mempertaruhkan nyawa mereka untuk masuk dan melihat Pangeran Besar untuk terakhir kalinya. Semuanya, hentikan. Jika tidak, hukum militer akan ditangani. Tiba-tiba, seorang penjaga dari alam kesengsaraan meraung lagi. Wu Yun tidak mengenali penjaga itu, tapi dia masih dikejutkan oleh suara gemuruh dan seluruh tubuhnya gemetar. Kekuatan para kultivator di alam kesengsaraan tidak boleh diremehkan. Raungan barusan bercampur dengan budidaya seumur hidup dari penjaga alam kesengsaraan ini, untuk menekan kerumunan. Langkah ini sebenarnya adalah langkah yang tidak berdaya. Para penjaga ini tahu betul bahwa meskipun orang-orang ini mengancam, mereka tidak bermaksud jahat. Mereka semua datang demi Pangeran Besar. Jika hal ini benar-benar di luar kendali, membunuh semua orang atau memenjarakan mereka bukanlah cara yang paling tepat untuk menghadapinya. Lebih baik jika Anda bisa menekannya. Namun, untungnya, keagungan beberapa penggarap alam kesengsaraan akhirnya memiliki efek penekan. Menekan mereka untuk sementara. Di saat yang sama, beberapa sosok lagi terlihat tiba-tiba muncul dari rumah pangeran kedua. Dilihat dari aura mereka, beberapa penjaga yang keluar setelah ini jelas juga memiliki tingkat kultivasi yang melampaui alam kesengsaraan. Namun mereka tidak tinggal di sini, melainkan terbang langsung menuju gerbang kota Dalong. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa ini mungkin adalah kelompok penjaga lain di tingkat alam kesengsaraan di rumah pangeran distrik. Rupanya, mereka bertanggung jawab pergi ke gerbang kota untuk menekan orang-orang dari luar kota yang bersiap menerobos kota Dalong. Wu Yun membuat perhitungan kasar dalam pikirannya, dan sekarang saya khawatir semua kekuatan internal seluruh istana pangeran distrik dikumpulkan di istana pangeran kedua. Kelompok penjaga di alam kesengsaraan di depanku. Ditambah penjaga alam kesengsaraan gelombang kedua yang baru saja muncul. Setidaknya ada selusin orang di penjaga tingkat alam kesengsaraan di rumah pangeran distrik. Melihat adegan ini, Wu Yun diam-diam juga ketakutan. Saya rasa itu memang istana pangeran distrik di seluruh distrik Yanbei, dan kekuatannya memang kuat. Selain itu, masih belum jelas apakah orang-orang ini memiliki kekuatan penjaga dari semua tingkat alam kesengsaraan di istana pangeran distrik. Pada saat yang sama, selain para penjaga di tingkat alam kesengsaraan, ada juga penjaga kuat di tingkat alam pencerahan dan alam Yuanhe yang belum muncul. Dari sini terlihat bahwa istana di kawasan ini sebenarnya adalah seekor harimau yang sedang berjongkok, seekor naga yang tersembunyi. Jika Anda ingin memasuki istana pangeran distrik dengan paksa, apalagi dia, bahkan satu atau dua pembudidaya alam kesengsaraan tingkat pertama dan kedua mungkin akan mencari kematian jika mereka dengan paksa masuk ke rumah pangeran distrik.
Apalagi yang membuat Wu Yun merasa tidak nyaman adalah itu. Dilihat dari pola kemunculan para penjaga istana distrik tadi, tidak banyak kepanikan. Saya khawatir ada seseorang di dalam yang mengarahkan tindakan orang-orang ini saat ini. Wu Yun awalnya mengira bahwa pada saat ini, pangeran tertua diracun, pangeran kedua diracun dan terbaring di tempat tidur, dan pangeran ketiga dikurung. Ketiga pangeran tidak dapat mengambil alih kekuasaan, dan istana pangeran distrik mungkin berada dalam kekacauan, yang merupakan waktu terbaik untuk menyelinap masuk. Tapi saya tidak menyangka, saya khawatir saya salah. Di istana pangeran distrik, meski kehilangan kepemimpinan ketiga pangeran, mereka masih memiliki kemampuan eksekusi darurat yang memadai. Alhasil, rencana Wu Yun gagal. Sekarang kita harus mencari cara lain, jika tidak, hanya ada sedikit kesempatan untuk menyelinap ke istana pangeran distrik. Namun, keraguan yang sama muncul di hati Wu Yun. Karena istana pangeran distrik memiliki fondasi yang kuat dan kemampuan untuk memobilisasi tanggap darurat dengan cepat. Lalu siapa yang bisa membunuh Pangeran Agung dengan racun? Dan dia bisa kabur tanpa menarik perhatian siapapun. Siapa yang mungkin berada di sana? Jika Anda menanyakan pertanyaan ini kepada orang lain, mereka pasti akan serempak mengatakan bahwa itu adalah Wu Yun. Karena pangeran kedua yang mengundang Wu Yun makan malam di rumahnya, dia memiliki kesempatan terbaik untuk melakukan ini. Namun, Wu Yun sendiri tahu bahwa dia belum menerima undangan sama sekali. Belum lagi makan di dalam rumah. Adapun membunuh pangeran dengan racun, bahkan lebih mustahil lagi. Jangan bilang dia bisa atau tidak, kalaupun dia bisa, dia pasti tidak akan melakukannya. Dalam arti tertentu, pangeran besar adalah penyelamatnya. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua ini. Tiba-tiba, murid Wu Yun menyusut. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, tapi dia tidak yakin. Tapi selain itu, apakah ada kemungkinan lain? Seseorang yang bisa membuat Pangeran Agung lengah. Selain dia, adakah orang lain yang bisa melakukannya? Setidaknya, dalam pandangan Wu Yun, tidak ada orang lain. Orang ini adalah pangeran kedua. Apalagi dia juga punya motivasi yang besar. Karena Dan Sun Yichen menyelamatkannya darinya sebelumnya, dan pangeran besar berada di balik semua ini. Jika pangeran kedua menaruh dendam karena hal ini, itu bisa menjadi motif terbesar. Selain itu, pangeran tertua yang berada di alam kesengsaraan diracuni saat makan di meja yang sama, tetapi pangeran kedua hanya terbaring di tempat tidur. Jika dia orang luar, dia pasti akan berkolusi dengan pangeran kedua. Adapun apa yang disebut istirahat di tempat tidur pangeran kedua, saya khawatir itu hanya untuk menipu orang lain. Tidak ada keraguan bahwa meskipun masalah ini tidak dilakukan oleh pangeran kedua, itu pasti ada hubungannya dengan pangeran kedua. Wu Yun sempat ragu sebelumnya, tapi sekarang, dia mulai mengkonfirmasi spekulasi ini. Karena Wu Yun tiba-tiba menyadari bahwa semua ini dimulai terlalu cepat, seperti badai yang dahsyat. Selain itu, mereka dengan cepat menunjuk Wu Yun di kota Pantom. Wu Yun sangat yakin bahwa meskipun keberadaannya tidak sengaja disembunyikan, dia pasti tidak pamer. Jika dia tidak mendapat perhatian khusus, dia mungkin tidak akan teridentifikasi secepat itu. Semua ini cukup membuktikan bahwa masalah ini mungkin sudah diatur sejak lama. Pada saat yang sama, semakin Wu Yun memikirkannya, dia menjadi semakin gelisah. Jika semua ini benar-benar seperti yang dia duga, maka mungkin Tuan Alkimia Yi Chen juga. Tiba-tiba, Wu Yun menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Memikirkan hal ini, jantungnya bergetar hebat, dan dia tidak terus merencanakan kemungkinan terburuk. Pada saat yang sama, dia diam-diam menghibur dirinya di dalam hatinya. Tidak, itu tidak mungkin. Jika Alchemy Yi Chen juga mati, mengapa belum ada berita yang tersebar? Sementara Wu Yun mengkhawatirkan Alchemy Yi Chen, dia juga harus menemukan cara untuk mengkonfirmasi dugaan ini sesegera mungkin dan membersihkan dirinya sendiri. Kecurigaan. Untuk melindungi orang-orang yang berhubungan dengannya, hal pertama yang harus dilakukan adalah melindungi Akademi Tianlong. Sekarang, tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, itu hanyalah spekulasi. Tidak ada bukti yang mendukungnya. Tapi Wu Yun juga mengerti bahwa meskipun dia bisa menemukan semua bukti, tidak ada yang akan mempercayainya. Prasangka adalah satu hal. Di sisi lain, kabar Wu Yun meracuni pangeran tertua datang dari mulut pangeran kedua. Dibandingkan dengan Wu Yun, saya khawatir perkataan pangeran kedua lebih meyakinkan.
Meskipun kalimat ini salah, lapisan keraguan ini menumpuk di hati Wu Yun. Sangat kesal. Pada saat ini, beberapa penjaga alam kesengsaraan di kediaman pangeran kedua jelas-jelas sedang bermeditasi saat Wu Yun. Sekelompok orang yang datang untuk memaksa masuk ke istana pangeran distrik ditindas dan dibujuk secara lisan. Pada saat ini, entah karena takut atau pengertian, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa suasana hati mereka telah sangat rileks, dan tidak ada lagi perilaku mengganggu seperti itu. Namun, situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi Wu Yun. Rencana awalnya adalah memanfaatkan kekacauan ini dan menyelinap ke istana pangeran distrik untuk mencari tahu apa yang terjadi di istana pangeran distrik. Namun kini tampaknya peluangnya semakin kecil. Saat Wu Yun sedang berpikir. Setelah beberapa saat, seorang penjaga dari alam kesengsaraan mengangkat tangannya dan berkata, "Semuanya, saya memahami keterkejutan dan penyesalan Anda atas berita kematian mendadak Pangeran Agung, tetapi Anda juga harus memahami bahwa jika Anda semua bergegas ke tempat kami, Istana Pangeran Distrik, bagaimana ketertiban Istana Pangeran bisa dipertahankan di daerah itu?" Setelah mengatakan ini, penjaga lainnya berkata, "Jangan khawatir semuanya. Kami pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan mengenai kematian pangeran besar namun, begitu suaranya turun. Kerusuhan kembali terjadi. Kalimat ini sepertinya merangsang saraf semua orang. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apalagi yang harus saya jelaskan? Wu Yunlah yang membunuh orang itu. Tangkap Wu Yun dan berikan hukuman mati. Tidak, bagaimana? Mengeksekusi dia sendirian bisa sepadan dengan nyawa pangeran besar. Wu Yun keluar dari Akademi Tianlong. Menurutku, seluruh Akademi Tianlong harus dieksekusi, dan semua orang di Akademi Tianlong harus dikuburkan bersama Pangeran Agung. Teriakan itu menjadi semakin intens. Wu Yun diam-diam khawatir saat mendengar ini, inilah yang paling dia takuti. Tanpa diduga, apa yang seharusnya terjadi justru datang. Karena orang-orang ini pun bisa memikirkan hal ini, maka orang-orang di Istana Pangeran Distrik pasti bisa memikirkan hal ini lebih jauh lagi. Akademi Tianlong dalam bahaya. Pada saat ini, Wu Yun mau tidak mau ingin segera kembali ke Akademi Tianlong dan membiarkan mereka mengungsi dengan cepat. Namun, dia tahu hal itu tidak bisa dilakukan. Jika semua ini benar-benar seperti yang dia harapkan, itu dikendalikan oleh Pangeran kedua. Kalau begitu, saya khawatir seseorang telah bergegas ke Akademi Tianlong. Benar saja, dalam beberapa saat, jawaban para penjaga sepenuhnya membenarkan kecurigaan Wu Yun. Namun, kata-kata penjaga itu memberi Wu Yun sedikit kesempatan untuk bernapas. Dengarkan saja seorang penjaga yang berkata, "Semuanya, jangan khawatir, kantor Pangeran Distrik kini telah membuat strategi respons. Pertama, gunakan kekuatan seluruh distrik untuk menangkap Wu Yun. Kedua, blokade Akademi Tianlong dan tidak mengizinkan siapapun untuk masuk dan keluar, dan memantau setiap gerakan mereka. Adapun bagaimana menangani Akademi Tianlong, kami akan menunggu sampai pangeran kedua pulih dari racun dan bangun dari tempat tidur sebelum mengambil keputusan." Setelah berkata ini, dia melanjutkan, "Besok, kami akan menggunakan peti mati batu giok kristal untuk menampungnya. Kirimkan jenazah Pangeran Agung ke kota Dalong kami untuk yang terakhir kalinya." Pada saat yang sama, langkah ini juga untuk memuaskan keinginan rakyat. Penyesalan dan keengganan terhadap pangeran besar. Besok, penduduk kota Dalong akan menyaksikan kepahlawanan pangeran besar untuk terakhir kalinya. Untuk melestarikan warisannya, pangeran besar akan dimakamkan pada saat ini. Semuanya, pangeran besar menjalani kehidupan yang heroik. Jika kita benar-benar mencintainya dan menghormatinya, kita tidak boleh mengganggu tidurnya lagi. Semuanya akan mengikuti pengaturan kita, oke? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang akhirnya terdiam lagi. Mata beberapa orang penuh dengan kebencian, dan wajah mereka dipenuhi amarah terhadap pembunuh yang meracuni Pangeran Agung. Beberapa orang juga menangis, wajah mereka penuh penyesalan terhadap Pangeran besar. Setelah beberapa saat, emosi masyarakat perlahan-lahan menjadi tenang. Mereka mulai mundur satu demi satu. Melihat orang-orang ini pergi, Wu Yun bersembunyi di kegelapan lagi. Tapi yang membuat Wu Yun terhibur adalah mereka belum berencana menyerang Akademi Tianlong, mereka hanya memblokirnya. Meski waktunya singkat, masih ada peluang untuk menabung. Pada saat yang sama, Wu Yun juga tahu bahwa dia tidak bisa lagi tinggal di tempat ini untuk saat ini dan harus mencari cara untuk pergi terlebih dahulu.
Di depan para penggarap di alam kesengsaraan ini, semakin sedikit orang yang ada, semakin besar peluangnya untuk terekspos. Apakah dia ingin menyelinap ke istana pangeran distrik untuk menyelidiki keselamatan Yi Chen dan Zun, atau untuk menghilangkan kecurigaan dan melindungi Akademi Tianlong? Premisnya adalah dia harus hidup. Dilihat dari situasi saat ini, menyusup saat ini bukanlah langkah yang bijaksana. Saya khawatir ini hanya jalan keluar yang sempit. Wu Yun hanya punya satu kesempatan, dan dia tidak ingin berjudi. Namun, tidak ada jalan keluar. Yang disebut kemenangan dalam bahaya, Wu Yun menemukan satu-satunya peluang yang sangat berbahaya. Itulah perjalanan besok untuk menemukan sisa-sisa pangeran besar di kota Dalong. Mengenai bagaimana memanfaatkan peluang ini, Wu Yun masih perlu mencari tempat untuk memikirkan rencana tersebut secara detail. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat.